Bab 341 Tiga pesan dari Gunung Suzaku. Utusan itu sangat cepat, jadi dia segera tiba sebelum jam 6. Utusan itu sedikit berhenti sejenak. Mata hijaunya menyapu mereka berenam. Selain lelaki tuahu dan lelaki tua berjubah hitam, hati semua orang bergetar dan mereka menundukkan kepala. Ada dua pembudidaya formasi jiwa di sini. Cahaya menghilang, menampakkan pemuda tampan itu. Meskipun wanita yang datang dengan lelaki tua menundukkan kepalanya, pipinya masih sedikit merah. Pria ini adalah orang paling tampan yang pernah dia temui. Kemana kalian pergi? Suara pemuda itu tenang, tapi tidak menyembunyikan aura merendahkan. Orang tua itu segera dapat mengatakan bahwa budidaya pemuda ini berada di puncak tahap awal formasi jiwa. Dia mencibir di dalam hatinya tetapi tidak mengungkapkan apapun di permukaan saat dia berkata, "Kita akan pergi ke makam abadi." Tatapan pria muda itu tertuju pada wanita berkerudung putih dan dia berkata, "Buka kadarmu." Orang tua berjubah hitam itu melangkah maju dan berkata, "Tuan utusan, Nyonya mendapat perintah dari kepala rumah bahwa dia tidak bisa dengan mudah menampakkan wajahnya. Saya harap Tuan utusan bisa mengerti." Petik 2. Tatapan pria muda itu berbinar. Setelah merenung sebentar, dia melambaikan lengan bajunya dan terbang pergi. Mereka berenam merenung sejenak. Mata pria tuahu berbinar dan kemudian dia mengikuti pria muda itu. Dia ingin melihat mengapa utusan Suzaku ini datang ke Chu. Setelah dia pindah, Qiu Siping, Su Luo, dan wanita itu segera mengikuti. Wanita berkerudung putih itu memandang lelaki tua itu, mengatupkan giginya, dan mengikuti mereka. Orang tua itu menghela nafas dan mengikutinya. Semua orang mengikuti pemuda itu, tapi dari kejauhan. Mereka melihatnya terbang ke utara. Sepertinya tujuannya juga adalah makam abadi. Orang tua diam-diam berpikir, mungkinkah beberapa jenis harta karun telah muncul di makam abadi. Tapi saat pikiran itu terlintas di kepalanya, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat pemuda itu terbang di atas lembah. Pemuda itu sepertinya telah bertemu dengan semacam kekuatan yang kuat dan didorong mundur lebih dari 100 kaki. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi kaget. Orang tuahu mendarat di gunung terdekat. Semua orang mengikutinya dan memandang pria muda itu. Pria muda itu mengerutkan kening. Dia mengeluarkan batu giok dan memeriksanya. Instruksi di dalam batu giok mengarah ke tempat ini. Dia merenung sebentar sebelum mengambil beberapa langkah ke depan. Kemudian dia tiba-tiba merasakan tekanan yang menakutkan, jadi ekspresinya berubah dan dia dengan cepat mundur. Orang tuahu penasaran. Dia melihat ke arah lembah dan melihat pagoda. Di bawah pagoda duduk seseorang, tetapi tidak ada kehidupan yang berasal dari orang itu. Itu tampak seperti tubuh mumi. Pria muda itu mencoba beberapa kali tetapi tidak bisa pergi lebih dari 5 kilometer ke dalam penghalang. Ekspresinya tidak tenang, dan pada akhirnya dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Saya Feng Yusan dari Suzaku. Saya ingin menyapa sesama kultivator Cheng Niu." Petik 2. Cheng Niu. Mata orang tua Hu menjadi serius. Dia kaget. Matanya tanpa sadar mendarat di tubuh mumi di bawah pagoda. Tidak mengherankan jika dia begitu terkejut. Nama Cheng Niu menjadi sangat terkenal di Laut Iblis. Cerita tentang Cheng Niu hampir tidak pernah berakhir. Ada desas-desus bahwa dia diam-diam telah dilatih oleh Suzaku dan akan menjadi orang yang akan mewarisi gelar Suzaku. Kalau tidak, bagaimana lagi Suzaku tidak akan menanggapi dengan gaya sombong mereka yang biasa setelah dia mengambil lengan dari Red Butterfly. Ada juga desas-desus bahwa dia adalah murid dari suatu kekuatan rahasia dan bahwa bakatnya jauh melampaui Red Butterfly. Rumor juga menyatakan bahwa di dalam kekuatan rahasia ini, ada banyak pembudidaya yang jauh lebih kuat dari Cheng Niu, itulah sebabnya Suzaku tidak berani bergerak melawannya. Selain itu, ada beberapa rumor yang bahkan lebih konyol yang mengatakan bahwa Cheng Niu bahkan tidak berkultivasi selama lebih dari 60 tahun, membuatnya lebih berharga bagi Suzaku daripada Red Butterfly. Ada banyak cerita dan rumor seperti ini. Cheng Niu. Mata wanita berkerudung putih itu berbinar dan napasnya menjadi sesak. Dia berpikir jika Cheng Niu membantunya, maka semuanya akan baik-baik saja. Orang tua di sampingnya menunjukkan sedikit rasa hormat di matanya. Saya tidak pernah menyangka bahwa Cheng Niu yang terkenal itu ada di sini. Qiu Siping menarik napas dalam-dalam. Pantas saja seorang utusan dari Suzaku akan datang ke Chu. Su Luo menunjukkan ekspresi tidak percaya.
Wanita cantik itu dengan lembut berkata, aku ingin tahu hubungan apa yang dimiliki Cheng Niu ini dengan Chu. Saat dia mengatakan ini, orang tua Hu merenung sebentar dan kemudian berkata, batalkan perintah untuk mengirim seseorang ke Cloud Sky Sect. Su Luo terkejut, tetapi dia dengan cepat setuju. Pemuda itu menunggu sebentar. Setelah mendengar tidak ada jawaban, dia mengerutkan kening dan berkata, rekan kultivator Cheng, saya di sini bukan tentang kamu melukai kupu-kupu merah tetapi untuk menyampaikan surat tantangannya. Saya harap Anda bisa keluar untuk menemui saya. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, keenam orang itu semuanya memiliki berbagai ekspresi di wajah mereka. Mata orang tua Hu berbinar dan dia melihat ke arah lembah. Setelah sekian lama, masih belum ada tanggapan dari lembah tersebut. Feng Yusan sangat marah. Dia adalah murid Suzaku, jadi dia selalu dihormati kemanapun dia pergi. Bahkan tidak ada negara budidaya peringkat 5 yang berani mundur seperti ini. Mata Feng Yusan menjadi suram dan dia perlahan berkata, rekan kultivator Cheng, jangan menolak niat baik kita hanya untuk menyesalinya nanti. Tidak ada yang berani mengabaikan perintah Suzaku. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, kekuatan yang kuat datang dari lembah. Kekuatan itu membentuk tangan raksasa yang menyambar pemuda itu. Serangkaian suara berderak datang dari dalam tangan. Dahi Feng Yusan dipenuhi keringat dan matanya dipenuhi ketakutan. Aku adalah pembawa pesan Suzaku. Cheng Niu, jangan gegabah. Saya di sini hanya untuk menyampaikan surat tantangan. Petik 2. Suara tenang datang dari dalam lembah. Tanggal. Feng Yusan dengan cepat berkata, 3 bulan dari sekarang, di Gunung Suzaku di kuil surga bagian barat. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Meskipun suara Wang Lin tenang, ada sedikit niat membunuh di dalamnya. Feng Yusan tidak ragu-ragu untuk menanggapi. Saya benar-benar tidak tahu. Ini dikirim dari Gunung Suzaku. Jika bukan karena mereka, Tuan Red Butterfly pasti sudah datang mencarimu. Lokasi Anda juga diturunkan oleh mereka. Petik 2. Pada saat ini, ekspresi orang tua Hu menjadi aneh. Dia merasa akrab dengan suara ini. Dia berbalik dan melihat Qiu Siping untuk melihat bahwa Qiu Siping tercengang. Sepertinya Qiu Siping sudah menebak hal yang sama. Setelah jeda, suara Wang Lin terdengar dari lembah. Saya tidak punya waktu. Tangan tak terlihat di sekitar Feng Yusan menghilang, memungkinkan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Punggungnya dipenuhi keringat dingin pada saat ini. Sekarang dia akhirnya mengerti teror Cheng Niu. Dia awalnya mengira bahwa Cheng Niu hanya bisa mengambil lengan kakak perempuan magang Red Butterfly karena dia menggunakan beberapa trik. Sekarang dia tidak lagi berpikir seperti itu. Tanggapan Wang Lin menempatkannya dalam situasi yang sulit. Dia merenung sedikit, menggenggam tangannya, dan dengan hormat berkata, rekan kultivator Cheng, atas perintah Gunung Suzaku kau bertarung dengan Red Butterfly. Mereka jarang mengirimkan pesan apapun. Dalam 100 tahun terakhir, mereka hanya mengirimkan 3. Pertama kali merekrut Red Butterfly sebagai murid inti. Kedua kalinya adalah menghentikan orang mengejar Anda. Ketiga kalinya adalah ketika mereka memberikan lokasi Anda dan memerintahkan Anda untuk melawan Red Butterfly. Saya yakin Anda akan menerima keuntungan besar jika menang. Lagi pula, dari 3 pesan itu, 2 di antaranya terkait denganmu. Petik 2. Suara Wang Lin datang dari dalam lembah. Beritahu Red Butterfly bahwa meskipun dia ingin bertempur, itu harus terjadi dalam 10 tahun. Feng Yusan merenung sebentar, tersenyum masam, dan menggenggam tangannya. Dia berbalik dan menghilang dalam seberkas cahaya. Teman-teman lama di lembah, silakan masuk. Dengan itu, domain Zhou Yi menghilang. Orang tua Hu tertawa dan berjalan ke lembah. Di belakangnya, wanita berkerudung putih dan pembantunya mengikuti. Qiu Siping ragu-ragu sebentar sebelum segera mengikuti Su Luo dan wanita itu. Di dalam lembah, tubuh mumi itu bergerak saat mereka berenam tiba. Setelah serangkaian suara berderak, mata tubuh mumi itu terbuka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan mengelilingi dirinya dalam kabut putih tebal. Setelah kabut menghilang, Wang Li muncul di hadapan mereka dengan jubah putih. Segala sesuatu yang mendarat di tubuhnya selama berkultivasi telah lenyap. Wang Lin menunjuk ke tanah dan tiba-tiba sebuah meja yang terbuat dari batu muncul dari tanah. Beberapa kursi batu juga muncul. Tolong duduk. Wang Lin duduk, melambaikan tangannya, dan satu set teh muncul di atas meja. Orang tua Hu menatap Wang Lin dan duduk di seberangnya.
Wanita cantik itu dengan cepat menyapa Wang Lin, berjalan, dan menuangkan teh untuk semua orang. Wang Lin memandang pria tua berjubah hitam di sebelah wanita berkerudung putih dan tersenyum. Rekan kultivator, silakan duduk. Orang tua itu menatap Wang Lin dengan lama. Dia menyadari bahwa ini adalah orang yang sama sejak dulu. Ekspresi kompleks muncul di wajahnya saat dia duduk. Yang lainnya juga duduk. Orang tua Hu memandang Wang Lin dan tersenyum pahit. Saya tidak tahu apakah saya harus memanggil Anda sesama kultivator Wang atau sesama kultivator Cheng. Wang Lin mengambil cangkir, menyesapnya, dan tersenyum. Nama adalah apa yang kita sebut satu sama lain. Tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Wanita berkerudung putih itu masih menatap Wang Lin. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang kompleks. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Cheng Niu yang terkenal adalah orang ini. Wang Lin memandang wanita itu dan berkata, wanita itu masih secantik sebelumnya. Saya percaya bahwa Anda sedang menuju ke makam abadi untuk menyelamatkan ayah Anda karena Anda bersama sesama kultivator Hu. Petik 2. Wanita berkerudung putih itu berbisik, dulu, gadis kecil ini tidak tahu identitas seniornya. Saya berharap senior memaafkan kekasaran saya. Petik 2. Nama Cheng Niu sangat terkenal di seluruh Suzaku. Bahkan orang tua Hu terkejut olehnya, apalagi dia. Bab 342 Sisa Orang Liar. Wang Lin meletakkan cangkirnya dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Dia melihat ke arah Qiyu Siping dan berkata, Saudara Qiyu, jika kamu menyerahkan segalanya dan tinggal sendiri, kamu memiliki kesempatan untuk memahami jalan-jalan surga. Qiyu Siping tersenyum kecut. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menjaga fakta bahwa dia sekarang mengikuti lelaki tua Hu dari Wang Lin. Dia berkata, mencapai tahap pembentukan jiwa, itu sulit. Orang tua Hu mengambil cangkir dan menyesapnya. Dia kaget dengan rasanya. Rekan kultivator Wang, teh ini. Wang Lin tersenyum. Teh ini bukan dari Suzaku tapi dari planet budidaya lain. Saya tidak sengaja mendapatkan ini selama perjalanan saya ke alam surga beberapa tahun yang lalu. Orang tua Hu menarik napas dalam. Dia menatap Wang Lin dengan sedikit keraguan di matanya sebelum berkata, rumor mengatakan bahwa ketika saudara Wang pergi ke alam surgawi, kamu mengambil tangan dari Red Butterfly. Apakah saudara Wang dapat memperoleh energi spiritual surgawi? Petik 2. Cara dia menyebut Wang Lin secara tidak sadar berubah. Wang Lin memandang orang tua Hu dan berkata, saya sudah mendapatkannya. Mata orang tua Hu berbinar. Dia memandang Wang Lin dan dengan tulus berkata, saya bersedia membayar berapapun harga energi spiritual surgawi. Saya berharap rekan kultivator Wang bersedia menjualnya. Petik 2. Wang Lin tersenyum tipis. Masalah ini tidak mendesak. Kita bisa menunggu sampai saatnya untuk melakukan terobosan ke tahap transformasi jiwa. Saya ingin tahu, untuk apa rekan kultivator Hu pergi ke makam abadi? Petik 2. Orang tua Hu diam-diam berpikir bahwa meskipun Wang Lin tidak berkultivasi lama, dia adalah rubah tua yang dapat dengan mudah mengubah topik pembicaraan. Setelah mendengar Wang Lin, dia tertawa dan berkata, itu benar. Kemudian ketika orang tua ini akan mencapai tahap transformasi jiwa, saya harus datang dan meminta beberapa. Adapun makam abadi, Anda harus meminta rekan kultivator Zixin untuk menjelaskan. Petik 2. Wanita berkerudung putih memandang Wang Lin dan berkata, senior, di dalam makam abadi ada pohon reinkarnasi. Junior memiliki peta yang dapat membawa kita ke sana. Petik 2. Wang Lin dengan tenang menyesap tehnya. Wanita yang datang dengan lelaki tua Hu dengan patuh menuangkan secangkir lagi untuk Wang Lin. Dia sesekali melirik Wang Lin. Setelah Qiyu Siping mendengar pohon reinkarnasi, matanya dipenuhi dengan keinginan. Su Luo menunjukkan tampilan yang sama. Wanita berkerudung putih memandang Wang Lin dan menemukan bahwa ekspresinya tidak berubah sama sekali setelah mendengar tentang pohon reinkarnasi. Reaksinya seperti orang tua Hu. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Wang Lin sangat nakal, jadi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Itu tampak seperti selain dari kekuatan, kelicikan seorang kultivator formasi jiwa jauh di atas seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Orang tua Hu memandang ke arah Wang Lin dan menemukan bahwa tidak ada perubahan dalam ekspresi Wang Lin. Sekarang dia lebih percaya pada rumor tentang Cheng Niu. Duduk di bawah pohon reinkarnasi memungkinkan seorang kultivator mengalami siklus hidup ekstra.
Ini sangat baik untuk pembudidaya formasi jiwa karena memungkinkan mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang domain mereka. Wanita berkerudung putih itu menatap Wang Lin. Dia tidak percaya bahwa dia tidak tergoda. Sayangnya, dia masih tidak bisa melihat perubahan apapun pada ekspresi Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis. Dia melihat ke arah lelaki tua Hu dan berkata, konyol. Domain seorang kultivator formasi jiwa adalah sesuatu yang mereka pahami sendiri. Pohon reinkarnasi ini mungkin memiliki beberapa efek pada pembudidaya jiwa baru lahir tahap akhir atau pembudidaya formasi jiwa tahap awal yang budidayanya belum stabil. Saya yakin Pak Tuahu punya tujuan lain untuk perjalanan ini. Petik 2. Wanita berkerudung putih itu terkejut. Dia melihat ke arah pria tua berjubah hitam untuk melihat bahwa dia juga mengerutkan kening. Orang tua Hu tertawa. Dia tidak berusaha menyembunyikannya. Dia berkata, Saudara Wang benar-benar berpengetahuan. Saya terkesan. Kamu memang benar. Petik 2. Wanita berkerudung putih itu mengerutkan kening dan memandang ke arah lelaki tua Hu. Orang tua Hu tertawa. Rekan kultivator Zixin, jangan salahkan saya. Jika itu hanya untuk pohon reinkarnasi, saya tidak akan mengikuti Anda ke makam abadi. Yang saya inginkan adalah buah reinkarnasi. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, tanpa saudara Wang, saya hanya 30% percaya diri untuk berhasil, tetapi jika saudara Wang datang, saya akan percaya 60%. Buah reinkarnasi. Meskipun ekspresi Wang Lin tetap normal, hatinya tergerak. Ketika dia mendengar tentang pohon reinkarnasi, pikiran Wang Lin mulai bekerja. Kemudian, ketika dia mendengar kata-kata buah reinkarnasi, dia menjadi lebih yakin. Dia merenung sebentar dan kemudian berkata, apakah ini buah sebesar kepalan tangan dan berubah warna setiap 2 jam? Mata orang tua Hu berbinar. Dia melihat Wang Lin lama dan kemudian berkata, Saudara Wang benar-benar berpengetahuan luas. Begitulah cara mengidentifikasi buah. Bagi kami pembudidaya formasi jiwa, itu adalah harta karun yang luar biasa. Jika dimakan pada tahap akhir formasi jiwa, itu akan meningkatkan peluang seseorang untuk mencapai tahap transformasi jiwa sebesar 30%. Saya hanya melihatnya di beberapa teks lama. Petik 2. Wang Lin merenung sebentar. Dari ingatan dewa kuno, ada beberapa buah yang sangat baik untuk dewa kuno muda. Karena tubuh dewa kuno, kebanyakan buah tidak berguna. Bahkan buah surgawi hanya dapat meningkatkan energi spiritual mereka sedikit. Hanya segelintir buah roh yang dapat memberikan efek. Meskipun mereka tidak akan meningkatkan tingkat kultivasi mereka, jika mereka mengoleskan salah satu buah itu ke seluruh tubuh mereka, itu akan memperkuat fondasi mereka. Ini disebut pembersihan tubuh di antara para dewa kuno. Biasanya, dewa kuno dewasa menemukan buah dan membersihkan tubuh bayi dewa purba sebelum mereka membuangnya ke inti planet. Dewa kuno yang telah melalui pembersihan tubuh memiliki meridian yang sepenuhnya tersembunyi di dalam tubuh mereka. Akibatnya, kecepatan dewa kuno menyerap energi spiritual meningkat pesat. Meridian hanya muncul kembali ketika dewa kuno mencapai usia dewasa, dan pada saat itu, kecepatan mereka menyerap energi spiritual sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Di zaman kuno, setiap dewa kuno diburu oleh setiap makhluk hidup karena dimanapun ada dewa kuno, tidak akan ada energi spiritual untuk orang lain. Namun, kebanyakan hal yang mencoba membunuh dewa kuno akhirnya mati sendiri. Hanya setelah melalui pembersihan tubuh, tubuh asli Wang Lin dapat dianggap sebagai dewa kuno yang nyata. Wang Lin merenung sejenak sebelum berkata, makam abadi. Orang tua Hu berkata, makam abadi ini sangat berbahaya. Lagi pula, ada kekuatan di sana yang bahkan ditakuti Suzaku. Namun, selama kita tidak masuk terlalu dalam, seharusnya tidak ada terlalu banyak orang biadab yang kuat. Petik 2. Wang Lin tidak tahu banyak tentang makam abadi. Dia hanya tahu dari peta bahwa makam abadi sangat besar dan dibandingkan dengan permukaannya, bagian bawah tanah bahkan lebih besar. Petik 2. Tidak ada orang selain Suzaku yang tahu persis berapa banyak lapisan yang dimiliki makam abadi. Saudara Wang harus tahu bahwa orang biadab ini adalah penduduk asli planet ini. Ketika Suzaku menjadi negara budidaya peringkat 6, mereka diberi planet ini oleh Cultivation Alliance. Mereka kemudian melakukan perang besar dengan orang biadab. Planet yang semula hidup ini hancur selama perang dan sekarang telah berubah menjadi planet yang setengah terbuang. Semua ini disebabkan oleh orang biadab. Petik 2.
Selama perang ini, 90% orang biadab terbunuh. Para penyintas kemudian melarikan diri ke makam abadi. Setiap 100 tahun, Suzaku mengirim banyak pembudidaya untuk membunuh mereka, tetapi mereka masih tidak bisa memusnahkan mereka semua. Petik 2. Pohon reinkarnasi tumbuh di bawah tanah dan dianggap suci oleh orang biadab. Namun, ada total 9 pohon reinkarnasi, yang memberi kita kesempatan. Petik 2. Adapun buah reinkarnasi, selama kita bisa menemukan pohon, aku punya metode rahasia untuk menghasilkan buah dalam waktu 3 jam. Wang Lin merenung sebentar. Dia memandang ke arah wanita berkerudung putih dan bertanya, mengapa ayahmu pergi ke makam abadi? Wanita berkerudung putih itu berbisik, untuk memberiku sepotong kayu reinkarnasi. Wang Lin tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia merenung sebentar sebelum berkata kepada orang tua Hu, saya tidak bisa membuat keputusan sekarang. Orang tua Hu mengangguk. Tidak masalah. Makam abadi memang berbahaya. Saya ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum membuat keputusan juga. Bagaimana dengan ini? Kami akan menunggumu di luar makam abadi selama 1 bulan. Jika kamu tidak datang, kami akan pergi sendiri. Petik 2. Wang Lin mengangguk. Orang tua Hu berdiri dan tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan menunggumu di sana. Dengan itu, dia menggenggam tangannya dan pergi. Qiu Siping dan rekan-rekannya segera berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Wanita bercadar putih itu berdiri, ragu-ragu, dan berbisik, Zixin berharap bisa bertemu senior di sana. Dia kemudian terbang dan pergi. Orang tua di belakangnya menggenggam tangannya dan mengikutinya. Setelah mereka berenam pergi, Wang Lin mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Matanya berbinar. Buah reinkarnasi sangat berguna untuk tubuh aslinya. Jika saya bisa mendapatkannya, kekuatan tubuh asli akan meningkat pesat. Dia merenung sebentar sebelum menamparkan tas pegangannya. 3 ukiran muncul di tangannya. 6 dari pahatan domain waktu ini telah dihancurkan, hanya menyisakan 3, jadi kekuatan domain waktu yang dapat mereka tampilkan telah sangat melemah. Sayangnya, tidak ada pohon berusia ratusan tahun untuk dibuat pohon baru. Petik 2. Setelah menyingkirkan ukiran kayu tersebut, Wang Lin memeriksa tasnya dan mengeluarkan sebuah lengan. Lengan ini tetap dalam kondisi baik. Bahkan ada lapisan es tipis yang menutupinya, melepaskan aura dingin. Suzaku tidak bertindak untuk membantu Red Butterfly tapi malah mengirimkan surat tantangan ini. Ini memang aneh. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa memikirkan mengapa. Sepertinya pertarungan dengan Red Butterfly tidak bisa dihindari, tapi selama dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, aku akan memiliki kesempatan untuk menang. Wang Lin mencibir. Dia kemudian mengulurkan tangan dan kursi batu terbang dan mendarat di hadapannya. Kursi itu tampak seperti akan meleleh, tetapi berubah menjadi baskom. Wang Lin meletakkan lengan kupu-kupu merah di dalamnya, lalu dia membentuk segel dan cahaya hitam muncul di tangannya. Wang Lin menunjuk lengan dan cahaya hitam memasuki lengan. Selanjutnya, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan beberapa botol kecil. Botol-botol ini adalah barang-barang yang diperoleh Wang Lin selama beberapa ratus tahun terakhir ini. Mereka mengandung racun dari makhluk roh. Dia memecahkan botol dan menuangkan isinya. Cairan merah seperti darah keluar dan menyatu dengan lengan. Kemudian mata Wang Lin berbinar. Dia membentuk segel yang menciptakan cahaya hantu. Cahaya hantu dengan cepat mengambil bentuk tengkorak dan memasuki lengan. Wang Lin tidak berhenti. Dia terus membuat tengkorak sampai 99 lebih dari mereka telah memasuki lengan satu per satu. Warna lengannya tiba-tiba berubah dari putih salju yang asli menjadi hitam dan merah. Itu tampak menakutkan dan sekarang juga ada bau busuk yang berasal darinya. Bab 343 Negara Suzaku. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengepalkan tangannya, menyebabkan baskom itu berubah menjadi wadah. Lengan itu sekarang disegel di dalamnya. Saat ini, di sebuah lokasi di Suzaku yang tampak seperti lukisan, Red Butterfly sedang menanam di atas teratai. Daerah itu dikelilingi oleh air biru jernih dan tanaman hijau yang asri. Bahkan ada makhluk roh di dekatnya. Di dalam air ada beberapa ikan karper dengan kumis yang sangat panjang. Mata mereka menunjukkan kehidupan. Mereka jelas telah memperoleh kecerdasan. Red Butterfly mengenakan jubah merah, hanya lengan kanannya yang kosong.
Duduk di atas teratai di hadapannya adalah seorang pria parubaya yang sangat tampan. Dia menatap kupu-kupu merah dengan kelembutan di matanya dan berkata, "Saudari murid muda kupu-kupu merah, aku telah memberimu semangat Laut Timur yang akan menumbuhkan kembali lenganmu. Mengapa Anda tidak menggunakannya?" Petik 2. Kupu-kupu merah membuka matanya dan dengan dingin menjawab, "Setiap kali saya melihat lengan baju saya yang kosong, keinginan saya untuk membunuh Cheng Niu meningkat. Sampai aku membunuhnya, lenganku akan tetap hilang. Kakak magang senior, jangan coba-coba mengubah pikiranku." Petik 2. Cheng Niu. Sedikit niat membunuh melintas di mata pria parubaya itu. Cheng Niu ingin menghancurkan hati Dao saya. Namun, karena dia meraih lenganku, bukan hanya hati Daoku yang tidak hancur, tapi sekarang bahkan lebih lengkap. Aku senang Gunung Suzaku ingin dia melawanku. Kupu-kupu merah mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Jika bukan karena Gunung Suzaku, aku pasti sudah pergi dan menangkap Cheng Niu untuk dibunuh oleh adik perempuan magang. Mata pria parubaya itu berbinar. Kupu-kupu merah hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Garis hitam dengan sepotong merah di dalam muncul di dahinya dan dengan cepat menyebar. Tangan kiri kupu-kupu merah dengan cepat menekan dahinya. Wajahnya terus berubah warna saat dia berjuang. Setelah sekian lama, garis hitam itu surut. Ada ekspresi kebencian yang dalam di wajahnya. Cheng Niu mencoba melukaiku dengan memperbaiki lenganku yang hilang. Tangan kiri kupu-kupu merah membentuk banyak segel dan mengirimkannya ke dahinya. Setelah sekian lama, dia berjuang untuk berdiri sebelum duduk lagi. Dia memiliki ekspresi suram di wajahnya. "Adik pemula, aku akan membunuh Cheng Niu meskipun itu bertentangan dengan perintah Gunung Suzaku. Paling-paling, mereka hanya akan menghukum saya dengan membuat saya berkultivasi tertutup selama 100 tahun." Hati pria parubaya itu sakit saat dia berbalik untuk pergi. Kupu-kupu merah berbisik, "Kakak magang senior, jika ada yang ingin membunuh Cheng Niu, itu aku. Gunung Suzaku mengirimkan 2 pesan tentang Cheng Niu. Jika Anda membunuhnya, itu tidak akan sesederhana 100 tahun penanaman pintu tertutup." Ekspresi pria parubaya itu cemberut saat dia duduk kembali. Namun, dia mengeluarkan sepotong batu giok, mencatat beberapa informasi, dan membuangnya. "Aku tidak akan pergi sendiri. Saya akan mengirimkan beberapa pembudidaya dari negara-negara budidaya peringkat lebih rendah. Dengan begitu, Gunung Suzaku juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Petik 2. Kupu-kupu merah tidak menanggapi. Dia menutup matanya untuk memusatkan perhatiannya pada penyegelan di garis hitam yang telah menyerbunya. Di sebelah timur Suzaku, ada gunung yang berbentuk seperti burung. Gunung ini kemudian dikenal sebagai Gunung Suzaku. Gunung Suzaku adalah tanah suci Suzaku. Semua yang terjadi di Suzaku harus mendapat persetujuan mereka. Pada hari ini, seorang pemuda berjubah putih tiba di kaki gunung. Dia berada dalam posisi yang sulit. Dia mondar-mandir di kaki gunung untuk beberapa saat sebelum menaiki tangga. Di luar sebuah istana di tengah-tengah gunung, pemuda itu berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Murid Feng Yusan mencari pertemuan dengan sesepuh." Setelah waktu yang lama, sebuah suara keluar dari istana. "Apa itu?" Murid diperintahkan oleh Gunung Suzaku untuk mengirimkan surat tantangan ke Cheng Niu. Namun, Cheng Niu tidak menerimanya dan menundanya selama 10 tahun. Feng Yusan sama sekali tidak berani berbohong. Suara di istana dengan muram berkata, Cheng Niu benar-benar tidak tahu tempatnya. Kamu boleh pergi. Orang lain akan membawanya ke sini." Petik 2. Dahi Feng Yusan berkeringat saat dia dengan cepat pergi. "Ziwu, bawa Cheng Niu ke sini." Saat suara itu bergema di istana, seseorang yang tertutup kabut tiba-tiba muncul. Ziwu dengan malas bertanya, "Hidup atau mati?" Suara dari istana menjawab, "Apapun yang Anda suka." "Baik." Ziwu berbalik dan hendak pergi. Namun, tepat pada saat itu, lampu merah turun dari puncak Gunung Suzaku dan memasuki istana. Pemilik suara dari istana itu terkejut. Dia perlahan berkata, "Tunggu." Setelah sekian lama, dengusan lembut datang dari istana. "Lupakan saja, Anda tidak harus pergi. Kami akan menunggu 10 tahun untuknya." Petik 2. Ziwu mengangkat bahunya dan menghilang di dalam Gunung Suzaku. Di dalam istana duduk seorang lelaki tua yang rambut dan alisnya sekarang semuanya putih. Dia menatap giok merah di tangannya dan bergumam, "Latar belakang seperti apa yang dimiliki Cheng Niu hingga dia mengganggu 3 kali?" Saat ini, Wang Lin sedang duduk bersila di lembah.
Di depannya ada kereta perang yang dipenuhi paku. Wang Lin menatap kereta perang dengan ekspresi gelisah. Dia melempar keluar jebakan binatang dan kodok petir mendarat di samping dengan bunyi gedebuk. Luka kodok guntur telah sembuh, dan tatapannya ke arah Wang Lin mengandung sedikit rasa terima kasih. Jika bukan karena bantuan Wang Lin, dia akan mati karena luka-luka sebelumnya. Wang Lin berbisik, kodok petir, aku akan menyingkirkan perangkap binatang itu. Jika Anda ingin tinggal, ikuti saya. Jika tidak, maka Anda bisa pergi, oke. Petik 2. Kodok petir itu mengangguk. Wang Lin membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya. Segel itu mendarat di perangkap binatang. Segudang simbol mulai menyebar dari gelang itu. Pada akhirnya, hal yang sangat aneh terjadi di hadapan Wang Lin. Simbol tersebut membentuk cincin dengan yang terbesar di bagian luar. Setiap cincin lebih kecil dari yang sebelumnya, dan di tengah ada perangkap binatang. Melepaskan. Wang Lin berteriak. Tiba-tiba, simbol-simbol itu mulai berputar. Sepotong asap hijau keluar dari perangkap binatang. Itu bergerak melalui simbol seperti itu melarikan diri dan memasuki kodok guntur. Kodok guntur meraung dan matanya berbinar. Simbol-simbol itu tidak menghilang tetapi terus berputar. Wang Lin tidak melihat kodok guntur. Sebaliknya, dia melihat kereta perang. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke kereta. Kabut hitam muncul di kereta. Sepasang mata bisa dilihat di dalam kabut. Raungan yang memekakkan telinga datang dari kereta itu dan roh binatang dari kereta itu muncul. Ini adalah roh binatang terkecil di antara ketiga kereta. Itu telah disegel oleh Wang Lin, tapi sekarang setelah dilepaskan, itu terkunci pada Wang Lin. Kepalanya bertanduk tiga, bertubuh lembu, dan berekor naga. Bahkan ada wajah di ekornya. Wang Lin dengan tenang melihat binatang itu sebelum meneteskan setetes darah ke perangkap binatang itu. Kemudian dia menunjuk roh binatang dari kereta itu. Simbol dari perangkap binatang tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mulai berputar di sekitar roh binatang itu. Roh binatang itu mengeluarkan banyak raungan saat mencoba untuk melawan, tetapi rantai hitam keluar dari kereta dan mengunci binatang itu. Cahaya yang dibentuk oleh simbol-simbol itu mendarat di tubuh binatang itu dan melepaskan cahaya keemasan. Raungan dari binatang itu menjadi lebih ganas. Beberapa rantai putus, tetapi lebih banyak rantai tampaknya membuat binatang itu terkunci sepenuhnya. Pada akhirnya, semua simbol mendarat di tubuh binatang itu dan menetap di sana. Binatang buas itu tidak lagi meronta-ronta, tetapi matanya bahkan lebih ganas. Mata Wang Lin masih tenang. Setelah simbol-simbol itu selesai, dia berbisik, kembali. Simbol pada binatang itu bersinar terang. Warna simbol berubah dari emas menjadi hitam saat terbang ke perangkap binatang. Ketika simbol terakhir menghilang ke jebakan binatang, seekor binatang baru muncul di gelangnya. Binatang buas ini tampak persis sama dengan roh binatang dari kereta perang. Pada saat yang sama, kereta perang berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menghilang ke dalam perangkap binatang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum menamparkan tas pegangannya dan menempatkan 8 batu roh kualitas terbaik di sekitarnya. Perangkap binatang itu dengan cepat terbang ke arahnya dan melilit pergelangan tangan kanannya. Sebuah kekuatan yang tak terhitung kali lebih kuat dari yang dia alami dengan kodok guntur tiba-tiba mulai menghabiskan energi spiritualnya. Tubuh Wang Lin segera mulai menyusut dan dia mulai berubah menjadi mumi. Namun, matanya masih jernih. 8 batu roh kualitas terbaik di sekelilingnya bersinar terang. Sejumlah energi spiritual yang gila memasuki tubuhnya dan masuk ke dalam jebakan binatang. Proses ini berlangsung selama 3 hari. 3 hari kemudian, kekuatan itu perlahan mulai menghilang. Tubuh Wang Lin perlahan pulih juga. Salah satu dari 8 batu roh kualitas terbaik hancur dan berubah menjadi debu. Wang Lin membuka matanya dengan sedikit khawatir. Ketika dia melihat perangkap binatang di pergelangan tangan kanannya, matanya menjadi dingin. Pengisapannya cukup kuat untuk menggunakan Spirit Stone dengan kualitas terbaik. Godslaying War Chariot, aku harus meluangkan waktu untuk melihat apakah kamu cocok dengan nama itu. Petik 2. Wang Lin merenung sebentar. Dia tidak menyingkirkan 7 batu roh kualitas terbaik tetapi menyimpannya padanya. Dari apa yang dia ketahui tentang jebakan binatang, itu kemungkinan akan menyedot energi spiritual darinya setelah setiap penggunaan. Akan lebih baik untuk menyimpan batu roh padanya untuk berjaga-jaga. Wang Lin menyentuh jebakan binatang itu, lalu dia berdiri dan melihat ke arah kodok guntur.
Selama 3 hari ini, kodok petir tidak bergerak sama sekali. Itu telah menjaga Wang Lin sepanjang waktu. Ketika dia melihat Wang Lin berdiri, kodok petir mengangkat Wang Lin dengan kepalanya, jadi Wang Lin sekarang menungganginya di punggungnya. Wang Lin tersenyum. Apakah Anda ingin mengikuti saya? Perut kodok petir mengembang dan mengeluarkan raungan sebagai jawaban. Baik. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memperlakukan Anda sama seperti binatang nyamuk. Dia menamparkan tas pegangannya dan binatang nyamuk itu keluar. Dia tidak pernah melihat binatang nyamuk selama bertahun-tahun. Sepertinya sudah tumbuh. Tubuhnya sekarang seukuran bukit kecil. Catatan TN. Suzaku adalah sejenis burung, jadi gunung yang berbentuk seperti burung benar-benar mengatakan, bentuknya seperti Suzaku. Ini akan menjadi sedikit rumit nantinya karena orang yang merupakan kultivator terkuat di planet ini memiliki gelar Suzaku. Bab 344 Apakah Anda masih ingat Welt? Belalai raksasa itu tampak sangat mengancam. Binatang nyamuk itu sangat waspada terhadap kodok petir, jadi ia terus mengeluarkan suara. Kodok guntur memandang binatang nyamuk dengan ekspresi memprovokasi. Wang Lin samar-samar tersenyum dan melompat turun dari kodok petir. Dia mengabaikan kedua binatang yang saling menatap dan berjalan menuju pagoda. Berdiri di depannya, dia menggenggam tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Senior, junior diminta oleh senior Zhou Yi untuk menjagamu selama 1000 tahun. Makam abadi akan sangat berbahaya, jadi saya ingin meminta senior untuk meminjamkan saya pedang surgawi." Petik 2. Dengan itu, Wang Lin membungkuk dan berjalan ke pagoda. Di lantai atas, Wang Lin melihat mayat perempuan berjubah putih. Mayat perempuan terbaring di atas tempat tidur dari batu giok surgawi. Tidak ada gerakan sama sekali. Di sampingnya ada dua pedang surgawi, satu besar dan satu kecil, melepaskan gelombang energi spiritual surgawi. Melihat kedua pedang langit itu, Wang Lin mulai merenung. Pandangannya terkunci pada pedang yang lebih besar daripada pedang yang lebih kecil. Wang Lin merasa pedang besar ini tampak familiar saat pertama kali melihatnya. Namun, terlalu berbahaya untuk benar-benar memikirkannya saat itu. Setelah dia kembali, dia bersama Li Muan sepanjang waktu, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Sekarang dia melihatnya setelah semuanya selesai, perasaan keakraban itu bahkan lebih kuat. Aku pasti pernah melihat pedang ini di suatu tempat sebelumnya, Wang Lin merenung untuk waktu yang lama sebelum meraih pedang itu. Tidak ada ketidaknyamanan saat dia memegang pedang surgawi besar di tangannya. Pedang ini tidak lagi bisa dianggap sebagai pedang tetapi tanda persegi panjang. Tanda. Wang Lin terkejut dan mulai merenung. Setelah sekian lama, matanya bersinar dan dia berteriak, kekayaan. Itu adalah kekayaan. Ketika Wang Lin berada di Sekte Heng Yue, dia diberi tanda dari tuannya untuk memilih pedang terbang. Yang dia pilih adalah pedang terbang paling konyol di Heng Yue Sekte, kekayaan. Wang Lin berjalan menuruni pagoda dengan penuh kebingungan. Dia berdiri di luar pagoda sambil menatap pedang besar itu. Kenangan lebih dari 400 tahun lalu bermain di benaknya. Memikirkan kembali momen ketika dia pertama kali melihat kekayaan, dia merasa sangat menyesal. Dia masih bisa mengingat pedang tubuh emas penuh. Namun, itu tidak bersinar karena kualitas pedangnya. Itu karena lapisan emas yang melapisi permukaan. Emas itu bahkan tidak digunakan untuk menyembunyikan pedang yang berharga. Apa yang ada di bawah emas adalah jenis besi yang paling umum. Memegang pedang di tangannya, Wang Lin teringat dua permata raksasa di gagang kekayaan. Namun, kedua permata itu sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Mereka hanya ada di sana untuk melihat. Bahkan jumbai kekayaan terbuat dari potongan emas. Kekayaan menghilang dalam kehampaan saat tas pegangan Wang Lin dihancurkan. Jika bukan karena pedang surgawi ini, Wang Lin tidak akan mengingat kekayaan. Namun, melihatnya sekarang, selain dua permata raksasa dan jumbai emas, kedua pedang itu sangat mirip. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak percaya bahwa ini kebetulan. Mungkinkah pencipta kekayaan pernah melihat pedang surgawi ini? Tapi itu juga tidak masuk akal. Senior dari Zhao itu pasti paling banyak hanya seorang kultivator jiwa baru lahir. Bagaimana dia bisa pergi ke alam surgawi dan melihat pedang yang disembunyikan sampai wanita berjubah putih itu memanggilnya? Wang Lin mulai merenung. Dia mulai mengingat kehidupan senior yang terekam di papan nama di sebelah kekayaan. Orang itu awalnya tidak berguna di Sekte Heng Yue tetapi mampu menyelamatkan Sekte Heng Yue dari bencana sekali.
Kemudian dia mati dan meninggalkan pedang besar ini untuk murid masa depan. Orang yang sama sekali tidak berguna bisa menyelamatkan Sekte Heng Yue. Aku tidak terlalu memikirkannya dulu, tapi memikirkannya sekarang, senior itu pasti punya rahasia. Mata Wang Lin berbinar. Dia sekali lagi melihat pedang surgawi di tangannya. Pedang surgawi ini telah kehilangan jiwanya, jadi jauh lebih lemah. Jika saya ingin menggunakannya dengan kekuatan penuh, saya membutuhkan jiwa pedang untuk itu. Memikirkan hal ini, Wang Lin menamparkan tas pegangannya. Keluar, Su Li Guo. Pilar asap abu-abu keluar dari tas dan berubah menjadi Su Li Guo. Setelah dia keluar, dia memukuli dadanya. Dia memiliki pandangan yang sangat bersemangat di matanya. Su Li Guo meraung beberapa kali. Akhirnya aku keluar, haha. Pada saat ini, kodok petir dan binatang nyamuk yang saling menatap berbalik dan menatap Su Li Guo. Su Li Guo dengan cepat menjadi diam saat melihat kedua binatang itu. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih Su Li Guo. Su Li Guo menjerit saat Wang Lin melemparkannya ke pedang surgawi. Pedang itu tiba-tiba bergetar dan warna emas di atasnya meredup. Wang Lin mengerutkan kening dan menunjuk ke alisnya. Jiwa pengembara keluar satu persatu dan memasuki pedang surgawi. Warna pedang itu kembali gelap. Segera, menjadi hitam. Wang Lin menekan tangan kanannya ke pedang. Setelah merenung sejenak, dia bergumam pada dirinya sendiri, menggunakan jiwa yang mengembara sebagai roh pedang hanya dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatan pedang. Jika saya menggunakan pemakan jiwa, maka saya harus bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya. Sayangnya, saya tidak punya cukup waktu, tapi saya harus menangkap pemakan jiwa di masa depan. Petik 2. Wang Lin berdiri dan menyingkirkan pedangnya. Dia kemudian menyentuh pagoda, menyebabkannya segera menyusut. Dia menyimpannya di dalam tas pegangannya. Kemudian Wang Lin menarik napas, menyingkirkan kodok petir dan hewan nyamuk, lalu menghilang. Di rumah Zhou tua di desa bunga aprikot, seorang wanita sedang melihat seorang bayi perempuan dengan tatapan lembut. Ruer, ayahmu pergi membelikanmu ginseng untuk membantu menyehatkan tubuhmu. Saya tidak tahu apa yang salah dengan anak ini karena tubuhnya sangat lemah. Petik 2. Wanita itu menggendong bayi sambil menyanyikan lagu dari desa mereka. Nafas bayi perempuan itu stabil. Sepertinya dia sudah tertidur. Setelah memastikan bahwa bayinya telah benar-benar tertidur, wanita tersebut meletakkan bayinya dan mencium keningnya sebelum pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Saat wanita itu pergi, orang lain muncul di ruangan itu. Wang Lin menatap bayi perempuan itu dengan kelembutan di matanya. Tangannya gemetar saat dia dengan lembut menyentuh bayi itu dan berbisik, "Wan Er. Aku lupa hari, bulan, dan tahun apa kita bertemu di luar laut setan, tapi aku ingat ekspresi tersenyum namun sedihmu kepadaku." Bulu mata bayi perempuan itu bergetar saat matanya yang jernih terbuka dan diam-diam menatap Wang Lin. Karena jiwa yang baru lahir tertidur, tubuhnya terlalu lemah untuk menyimpan ingatannya. Meskipun dia tidak bisa mengingat namanya, suaranya, atau penampilannya, perasaannya adalah sesuatu yang selamanya terukir dalam dirinya. Tatapan bayi perempuan ke arah Wang Lin tidak lagi jelas tetapi dipenuhi dengan kebingungan. Bahkan dia tidak memperhatikan air mata yang jatuh dari matanya. Hati Wang Lin sakit saat dia menatap bayi perempuan itu. Anda memberi saya satu tetes air mata dan saya bisa melihat semuanya di hati Anda. Wang Lin menatap bayi perempuan itu untuk waktu yang sangat lama. Waktu berlalu, tapi dia masih menahan pandangannya. Aku akan datang menjemputmu, Wang Lin berbisik pelan sebelum pergi. Saat dia pergi, air memenuhi mata bayi perempuan itu dan dia mulai menangis. Wanita yang sedang memasak di ruangan lain dengan cepat masuk ke kamar, menggendong bayi perempuan, dan mulai menghiburnya. Tangisan bayi perempuan itu segera berhenti tetapi dia masih melihat ke arah luar ruangan. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Taiyan duduk bersila di gua sambil menjaga bayi perempuan itu. Dia sudah terbiasa berkultivasi setengah pintu selama setahun terakhir. Setengah tahun yang lalu, Yu Fei mengirim pesan kepadanya untuk beralih, tetapi dia menolak tawaran itu. Setelah Taiyan memasuki dunia kultivasi, dia tidak mengalami hal seperti apa yang dia alami tahun lalu. Dia memiliki akal ilahi yang tersebar di seluruh desa setiap hari. Dia tahu setiap rumah tangga dan setiap orang di desa. Perasaan ini sangat misterius. Faktanya, Taiyan baru saja menyerah berkultivasi dan muncul sendiri di dunia fana. Wang Lin masuk ke dalam gua. Ketika dia melihat Taiyan, matanya tiba-tiba menjadi fokus.
Tai Yan dengan cepat berdiri untuk menyambut Wang Lin. Wang Lin berkata, tidak buruk dibandingkan dengan Lu Fei. Yang harus Anda lakukan adalah terus begini dan Anda dapat mencapai tahap formasi jiwa. Namun, ingatlah bahwa Anda harus mencapai puncak tahap akhir Nas Chen Soul terlebih dahulu. Petik 2. Tai Yan kaget. Dia dengan cepat mengangguk. Wang Lin merenung sebentar sebelum mengambil ukiran domain waktu. Dia berkata, aku memberikan ini untukmu. Pelajarilah dengan baik. Petik 2. Tai Yan diam-diam menatap ukiran kayu itu. Wang Lin duduk di atas binatang nyamuk dan terbang menuju makam abadi. Pada saat ini, di dalam lautan iblis, ada sesuatu yang bergolak di dalam Chaotic Broken Stars. Di lautan darah di dalam tanah dewa kuno. Lautan darah terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar pilar telah hilang. Hanya tersisa satu kursi yang diduduki oleh Ta Sen. Ada kurang dari 100 pembudidaya di dalam lautan darah. Masing-masing memiliki serpihan merah di dahi mereka. Semuanya berkultivasi secara diam-diam. Di antara orang-orang ini, ada banyak orang yang dikenal Wang Lin, seperti kaisar kuno. Masing-masing melepaskan aura iblis yang berbau seperti darah. Saat mereka berkultivasi, darah di lautan darah perlahan memasuki tubuh mereka. Di pilar tempat Ta Sen duduk seorang pria berambut merah panjang. Kepalanya tertunduk. Di tanah di bawahnya ada kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang diukir oleh kukunya. Itu hanya satu kata yang diukir berulang kali. Wang Lin. Pria berambut merah ini adalah Ta Sen, orang yang memperoleh warisan kekuatan dari dewa kuno. Rambutnya menutupi wajahnya, tetapi matanya yang dipenuhi dengan kebencian terlihat. Wang Lin, umur tubuh dewa kuno sudah mencapai batasnya. Setelah itu terjadi, saya akan bisa melarikan diri dari sini. Wang Lin, lebih baik kamu tidak mati. Terus jaga keamanan warisan pengetahuan itu untukku. Bab 345 Safages. Makam abadi adalah pegunungan yang dikelilingi oleh kabut hitam tebal. Sangat sepi di dalam pegunungan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Keheningan seperti ini terlalu menakutkan. Jauh di dalam pegunungan ada lubang raksasa. Kelompok 6 orang tua Hu duduk di luar lubang ini. Dibandingkan dengan lubangnya, mereka terlihat sangat kecil. Orang tua Hu duduk bersila. Dia telah menunggu di sini selama hampir 1 bulan. Meskipun mereka tidak menemui bahaya di sepanjang perjalanan, ada sesuatu yang membuat kulitnya merinding selama perjalanan. Sebagai seorang kultivator formasi jiwa, dia tidak percaya bahwa perasaan semacam ini akan terjadi tanpa alasan. Sekarang setelah dia berada di dekat lubang, perasaan itu semakin kuat. Orang tua Hu berpikir, menambahkan rekan kultivator Wang, akan ada 3 kultivator formasi jiwa. Selama kita tidak masuk terlalu dalam, seharusnya tidak ada masalah. Bertahun-tahun yang lalu, dia datang ke sini dan pergi ke lantai 3. Meskipun ada banyak bahaya, dia bisa mendapatkan barang yang dia cari dan kemudian pergi. Inilah mengapa dia bersedia datang ke sini. Namun, orang tua Hu mulai menyesalinya sekarang. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap saat dia melihat lubang di depannya. Orang tua Hu menoleh ke wanita berkerudung putih di sebelahnya. Zixin, apakah kamu yakin pohon reinkarnasi ada di lantai 3? Wanita bercadar putih itu mengangguk dan berbisik, saya ingat dengan jelas bahwa ketika ayah saya membawa saya ke sana, saya melihat pohon reinkarnasi yang layu. Namun, kultivasinya tidak cukup kuat, jadi kami pergi. Petik 2. Orang tua Hu merenung. Lantai 3 tidak terlalu berbahaya. Itu harus aman selama mereka tidak pergi ke lantai 4. Juga, pohon reinkarnasi telah layu, jadi mungkin tidak akan ada orang liar yang menjaganya. Dia tidak memberi tahu Wang Lin tentang hal-hal ini secara mendetail. Orang tua Hu berbalik dan menghadap lubang itu. Tepat pada saat ini, ledakan sonik datang dari kejauhan, menarik perhatian semua orang. Mereka melihat seekor binatang sebesar bukit tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Di punggung binatang itu ada seorang pria muda berkulit putih. Orang ini adalah Wang Lin. Orang tua Hu mengungkapkan ekspresi bahagia saat dia berkata, sejak saudara Wang datang, maka perjalanan kita pasti akan berhasil. Wang Lin melompat dari nyamuk. Dia tersenyum pada semua orang dan berkata, saya membuat semua orang menunggu. Saya mengalami beberapa masalah kecil di sepanjang jalan. Oh benarkah? Mata orang tua Hu menjadi fokus. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan melemparkan kepalanya ke tanah. Kepala ini berkulit sangat gelap, seperti tertutup kotoran.
Matanya dipenuhi dengan amarah dan ada tato seperti sulur di wajahnya. Savages. Ekspresi orang tua Hu berubah. Wang Lin berkata, saya menemukan orang ini mengikuti saya setelah saya memasuki makam abadi. Dia mencoba untuk menyergap saya. Petik 2. Orang tua Hu melangkah maju dan menunjuk ke alis kepala. Tato di kepala mulai berkumpul perlahan di dahinya hingga membentuk gambar setengah daun. Wajah orang tua Hu murung saat dia berkata, dia bukan orang biadab tapi seorang kultivator yang disempurnakan oleh orang biadab. Oh. Wang Lin menatap kepalanya. Su Luo ragu-ragu sebelum bertanya, leluhur, bagaimana kamu tahu? Mungkinkah daunnya? Petik 2. Bukan hanya dia, tetapi semua orang kecuali wanita bercadar putih mengungkapkan ekspresi kebingungan. Ekspresi Hu orang tua serius saat dia menunjuk ke daun di dahi kepala dan berkata, saya belum pernah melihat orang biadab sebelumnya, tapi saya telah membaca beberapa teks kuno bahwa hanya seseorang dengan setidaknya 3 daun memiliki darah yang cukup murni untuk menjadi orang biadab. Sisanya dibentuk oleh pembudidaya penyulingan. Namun, jenis orang biadab ini seharusnya tidak muncul di sini. Mereka seharusnya hanya mulai muncul di lantai 2. Petik 2. Tekanan tak terlihat muncul di hati semua orang saat mereka melihat kepala di tanah. Orang tua Hu ragu-ragu sedikit sebelum matanya bersinar dan dia berkata, Saudara Wang, kita harus mengambil resiko untuk menjadi kaya. Ayo kita turun. Petik 2. Wang Lin merenung sebentar lalu mengangguk. Orang tua Hu melompat ke dalam lubang terlebih dahulu, diikuti oleh Wang Lin dan kemudian yang lainnya. Lubang ini sangat dalam. Saat Wang Lin jatuh, dia bisa melihat tumbuh-tumbuhan seperti tanaman merambat di dinding. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendarat di tanah. Ini adalah area seperti dataran, tapi tanahnya hitam, langitnya hitam, dan sekitarnya benar-benar sunyi. Meski sangat redup di sini, itu sama sekali tidak menghalangi penglihatan seorang kultivator. Wang Lin berjongkok dan mengambil segenggam kotoran. Tanah di sini sangat keras, seperti logam. Orang tua Hu berkata, lantai pertama biasanya aman, tapi karena ada orang liar di luar, kita harus berhati-hati di sini. Wang Lin menyebarkan akal ilahinya. Tempat ini sangat besar, jadi indera keilahiannya tidak bisa menutupi semuanya. Orang tua Hu dan Zixin berbicara sebentar untuk memastikan bahwa pintu masuk ke lantai berikutnya adalah ke timur sebelum mereka semua menuju ke timur. Sepanjang jalan, Qiu Siping dan rekan-rekannya terbang berdekatan dan selalu waspada. Hanya Wang Lin, lelaki tua Hu, dan lelaki tua berjubah hitam yang masih tenang. Adapun wanita bercadar putih, dia linglung sejak dia tiba di sini, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Ketujuh dari mereka terbang beberapa saat sebelum mata Wang Lin tiba-tiba berbinar dan dia melihat sesuatu di belakang mereka. Dia melihat cahaya gelap mengejar mereka. Saat cahaya mendekat, itu menghilang dan berubah menjadi biadab dengan rambut hitam. Dia memakai kulit binatang. Ada beberapa tanda garis hitam di lengan dan kaki orang buas itu. Dia mengulurkan tangan dan mencoba meraih Su Luo. Ekspresi Su Luo berubah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya. Ada pedang terbang di dalam sinar cahaya itu dan itu menerjang ke arah si biadab. Orang biadab itu membuat gerakan aneh dan menghindari pedang saat tangannya mengusap ke bawah. Su Luo dengan cepat mundur. 5 robekan lurus muncul di pakaiannya, memperlihatkan sesuatu yang berkilau di bawahnya. Dia mengenakan baju besi di bawah pakaian itu. Setelah menyelesaikan serangan itu, si buas dengan cepat mundur. Orang tua Hu mendengus, tetap di sini. Dia tidak bergerak tetapi mengulurkan tangan kanannya. Orang biadab itu mengeluarkan raungan aneh saat tanda di lengan dan kakinya mulai bergerak. Asap hitam keluar dari bekas-bekas luka dan masuk ke tubuhnya, lalu dia mengayunkan lengannya. Asap hitam berkumpul di tinjunya dan kemudian sebuah pukulan dilemparkan. Ekspresi orang tua Hu tetap tenang, tetapi sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan tangan kanan orang biadab itu hancur menjadi bubur berdarah. Orang biadab itu menjerit menyedihkan dan dengan cepat mundur. Jari kanan orang tua Hu menunjuk orang buas itu dan menembakkan sinar energi spiritual. Energi spiritual mendarat di dada orang biadab itu, menyebabkan orang biadab itu jatuh. Orang tua Hu melangkah dan menunjuk ke dahi orang buas itu. Tanda di tubuh biadab itu berkumpul di dahinya dan sehelai daun lengkap muncul. Orang tua Hu berkata, sepertinya beberapa perubahan yang tidak kita ketahui telah terjadi di dalam makam abadi ini. Orang biadab satu daun ini tidak muncul sampai lantai 2 sebelumnya.
Petik 2. Su Luo menyentuh dadanya dan mengungkapkan sedikit ketakutan. Untuk bisa menghindari pedang terbang, orang buas ini terlalu cepat. Jika dia tidak mengenakan baju besi ini, orang biadab itu akan merobek dadanya. 3 hari kemudian, ketujuh dari mereka tiba di pintu masuk ke lantai 2. Sepanjang jalan, mereka telah bertemu dengan total 9 orang liar. Orang-orang buas ini muncul begitu saja. Bahkan dengan indera ilahi mereka menyebar, tidak mungkin untuk memperhatikan mereka sampai mereka muncul. Dari 9 orang liar, mereka semua adalah satu daun buas selain yang terakhir. Orang biadab terakhir muncul di dekat pintu masuk ke lantai 2. Orang buas ini memiliki lebih banyak tato daripada yang lain, terutama di lengan kanannya, yang dipenuhi tato. Tato ini tampak seperti rune bagi Wang Lin. Setelah membunuh orang buas ini, Wang Lin menemukan 2 daun di dahinya. Kekuatan orang ini seperti kultivator formasi inti tahap akhir. Lantai 2 dari makam abadi tidak jauh berbeda dari lantai pertama. Di sini masih sangat gelap. Namun, ada aura yang membuat seseorang merasa sangat kesal. Aura ini tidak berpengaruh pada Wang Lin, tetapi berpengaruh besar pada Su Luo dan teman-temannya. Wang Lin sangat bingung mengapa orang tua Hu membawa Su Luo dan wanita itu ke sini. Mereka hanya berada di tahap formasi inti, jadi setiap kesalahan bisa membuat mereka terbunuh. Wang Lin tidak banyak bertanya tentang ini. Dengan kepribadiannya, kecuali sangat mudah untuk membantu, dia tidak akan melakukan apapun yang berisiko untuk menyelamatkan mereka. Di lantai 2, mereka sesekali melihat tulang binatang dan bahkan beberapa mayat binatang yang membusuk. Mereka semua sangat berbeda dari yang ada di Laut Iblis. Wang Lin tidak mengenali satupun dari mereka. Saat mereka memasuki lantai 2, Wang Lin terkejut karena cahaya gelap muncul 100 kaki dari mereka. Cahaya tidak mencoba mendekat tetapi berubah menjadi biadab. Orang buas ini terlihat sangat berbeda dari yang ada di lantai pertama. Lebih dari seperempat tubuhnya ditutupi tato bunga-bunga hitam. Matanya juga tidak merah tapi sangat jernih. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat cahaya misterius di dalamnya. Orang buas ini bukanlah tipe yang sama dengan yang ada di lantai pertama. Orang-orang dari lantai pertama, bahkan 2 daun satu, semuanya bermata merah dan benar-benar gila. Mereka akan menyerang mereka bahkan ketika mereka tahu perbedaan kekuatannya. Namun, orang ini tidak mendekat tetapi memandang mereka dengan muram dari jarak 100 kaki. Dia memperhatikan wanita bercadar putih itu. Wanita bercadar putih itu tiba-tiba berkata, "Liar. Benar-benar biadab." Tanda di tubuhnya telah mencapai tingkat 3 daun, yang sama dengan kultivator jiwa yang baru lahir. Bab 346 Dukun. Orang buas itu menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Dia menjerit dan segera, lusinan lampu hitam muncul. Mereka berubah menjadi orang biadab dengan tato di lengan dan kaki mereka. Mereka semua melompat ke arah Wang Lin dan teman-temannya. 3 daun buas itu mencibir saat dia dengan dingin melihat pemandangan itu. Mata Wang Lin berbinar. Dia dengan cepat melewati orang-orang liar itu dan menyerbu menuju 3 daun buas itu. 3 daun buas itu tidak panik sama sekali. Dia menggosok bekas luka di tubuhnya dan kulit binatang muncul di tangannya. Nyanyian kompleks keluar dari mulut orang ini dan kulit binatang itu tiba-tiba berubah menjadi bola api yang menabrak Wang Lin. Tubuh Wang Lin terbakar api. Kulit binatang lain muncul di tangan 3 daun buas itu. Dia menggigit ujung jarinya, mengambil beberapa garis darah pada kulit binatang itu, lalu membuangnya lagi. Api tiba-tiba menjadi lebih ganas. Namun, tepat pada saat ini, Wang Lin keluar dari bola api. Api itu bahkan tidak bisa mendekatinya. Saat Wang Lin berjalan keluar, bola api itu semakin mengecil sampai padam. 3 daun buas itu tertegun, jadi dia dengan cepat mundur dengan berubah menjadi cahaya hitam. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya kabur? Dia dengan cepat berteleportasi untuk mengejar ketinggalan. Adapun sisa orang biadab yang menyerang mereka, mereka semua telah dibunuh oleh orang tua Hu hanya dengan lambaian lengan bajunya. Wang Lin kembali dengan kepala 3 daun buas dan melemparkannya ke tanah. Dia dengan dingin menatap wanita berkerudung putih dan berkata, "Rekan kultivator Zixin, karena kamu dapat mengenali pangkat dari orang biadab ini, tolong beritahu kami semua yang kamu tahu." Wanita bercadar putih itu mengangguk dan berkata, "Bukannya aku tidak ingin mengatakannya sebelumnya, tapi setelah masuk ke sini, sepertinya aku telah mengingat beberapa hal."
Orang biadab di sini berbeda dengan kami para pembudidaya. Mereka dibagi menjadi dua jenis. Dukun dan pejuang. Petik 2. Orang itu adalah dukun 3 daun. Kekuatan mereka berasal dari tato hitam di tubuh mereka. Semakin banyak tato yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Petik 2. Untuk tato ini, mereka dibuat dari darah binatang iblis, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dari binatang buas ini. Tepat pada saat ini, ledakan sonik datang dari kejauhan. Cahaya hitam dengan cepat datang dari kejauhan dan berubah menjadi wajah raksasa. Mata dari wajah itu dengan cepat mengunci kepalanya di tanah. Kemudian wajah itu tersedot dan kepalanya mulai bergerak seperti hidup. Segera, kepalanya terhisap oleh wajahnya. Orang tua Hu mendengus. Dia akan naik ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ekspresi Wang Lin juga sangat jelek. Di kejauhan, ada 5 lampu hitam. Mereka juga telah berubah menjadi wajah raksasa yang menatap mereka dengan dingin. Suara wanita berkerudung putih itu bergetar. Ini adalah 5 dukun daun. Mereka sama dengan pembudidaya formasi jiwa. Semuanya berpencar dan bertemu di pintu masuk ke lantai 3. Pintu masuknya ada di ujung utara. Orang tua Hu mengatakan ini dengan sangat cepat sebelum meraih Su Luo dan wanita itu. Dia dengan cepat melarikan diri dan Qiu Siping dengan cepat mengikuti. Wang Lin tidak mengatakan apapun saat dia berbalik dan pergi. Melihat semua orang pergi, wajah-wajah itu berpisah, mengejar semua orang. Orang yang mengejar Wang Lin adalah orang yang datang lebih dulu. Mata Wang Lin tampak tenang. Setelah terbang beberapa saat, dia berhenti dan berbalik menghadap wajah yang mengejarnya. Dia menamparkan tas pegangannya dan bendera larangan muncul di tangannya. Dia melambaikan bendera dan awan besar gas pembatas mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, kodok petir terbang keluar dari kantong pegangan dengan perut mengembang. Itu membuka mulutnya ke arah dukun buas dan bola petir menyambar dengan ledakan sonik. Mata wajah raksasa itu mengungkapkan cahaya misterius saat masa gelap berkumpul di depannya, membentuk perisai raksasa. Bola petir bertabrakan dengan perisai. Bang! Perisai itu bergetar dan retakan muncul. Lebih banyak massa hitam dengan cepat berkumpul di perisai. Setelah bola cahaya menghilang, massa hitam semakin memadat dan seseorang berjalan keluar darinya. Orang ini setengah baya dengan rambutnya tergantung di belakangnya. Lebih dari separuh tubuhnya dipenuhi tato, tetapi tato itu tidak langsung di tubuhnya. Mereka mengapung sedikit di atas kulitnya. Tatonya terlihat sangat berantakan. Jelas bahwa lebih dari satu lapisan tato diletakkan. Wajahnya sama. Separuh wajahnya dipenuhi tato. Pria parubaya itu perlahan berkata, penjajah planet ini, kalian melanggar perjanjian. 100 tahun belum berlalu, jadi siapapun yang masuk akan mati. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak dapat menemukan energi spiritual di tubuh orang ini, tetapi tato memberinya rasa bahaya. Tangan kanan pria parubaya itu mengusap tato di tubuhnya. Tato beterbangan dari tubuhnya dan mulai berputar cepat di sekitar lengan kanannya. Tangan kiri pria parubaya itu dengan cepat bergerak dan menunjuk ke beberapa tato di lengan kanannya. Tato yang terkena mulai bersinar dan dengan cepat menyebar. Tato itu melingkari area dengan diameter sekitar 100 kaki. Kemudian tato itu tiba-tiba menutup dan menyerang Wang Lin. Gas pembatas di sekitar Wang Lin dengan cepat berubah menjadi naga dan menyerang tato. Bang! 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 Serangkaian ledakan tiba-tiba dimulai. Setiap kali gas pembatas dan tato bertabrakan, keduanya akan menghilang. Apa ini? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia mengambil sebuah tato, mengubahnya menjadi kulit binatang di tangannya, dan membuangnya. Kulit binatang buas ini dengan cepat mulai terbakar, menyebabkan kecepatan tato terbang meningkat. Setelah serangkaian ledakan, Wang Lin memiliki pembatasan gas yang lebih sedikit. Wang Lin masih tenang. Dia sedang memperhatikan tato. Matanya berbinar dan dia berpikir, jadi orang biadab ini menggunakan tato ini untuk menyerang. Meskipun tidak ada energi spiritual di dalam tato, ada kekuatan misterius lain di dalamnya. Petik 2. Setelah melihat orang buas melempar kulit binatang itu, sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang langit raksasa muncul di hadapannya. Dia meraih pedang surgawi, meraung, dan mengayunkannya ke bawah. Ledakan seperti langit terbelah bisa didengar dan sinar cahaya hitam mengayun ke bawah. Ekspresi pria parubaya sangat berubah saat dia dengan cepat menggerakkan tangannya. Tato itu kembali padanya dan dengan cepat membentuk banyak perisai.
Namun, saat pedang surgawi diayunkan, cahaya hitam lewat dan semua perisai hancur. Pria paruh baya itu menjerit. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi massa hitam. Massa hitam berubah menjadi wajah yang dengan cepat mundur. Tapi cahaya hitam masih mencapai massa hitam. Jeritan yang menyedihkan datang dari dalamnya. Ini melambat sebentar, tapi dengan cepat dipercepat lagi. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak mengejar. Pandangannya tertuju pada kodok guntur. Kekuatan pedang tidak bisa membunuhnya. Ayunan itu adalah sesuatu yang pembudidaya formasi jiwa tahap paling akhir tidak bisa memblokir tanpa harta pertahanan yang baik. 5 daun buas itu sangat kuat. Petik 2. Kodok petir melompat ke udara dan perutnya membesar. Itu kemudian memuntahkan bola pencahayaan ke massa hitam yang melarikan diri. Bola petir melesat dan memasuki massa hitam. Bang! Raungan yang menghancurkan bumi datang dari massa hitam. Massa hitam menghilang dan wajah di dalamnya juga menghilang. Wang Lin mendarat bersama kodok guntur. Bau darah menyebar dari tempat ledakan itu terjadi. Pria paruh baya itu terbunuh oleh bola petir. Wang Lin merenung sebentar sebelum menyingkirkan kodok petir itu. Dia terbang ke utara dengan indera keilahiannya menyebar. Beberapa jam kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke kanan. Kemudian dia dengan cepat bergerak seperti meteor. Ada 2 orang biadab di sana. Salah satunya berambut putih dan 2/3 di tubuhnya dipenuhi tato. Di sampingnya ada seorang pria muda. Pemuda itu hanya memiliki 1/4 bagian tubuhnya yang dipenuhi tato. Di depan mereka berdua adalah genangan lumpur. Gelembung sesekali muncul dan kemudian meletus. Keduanya segera memperhatikan Wang Lin. Pria muda itu terkejut. Dia memandang orang tua di sampingnya dan tidak berbicara. Mata lelaki tua itu jelas. Dia memandang Wang Lin sekali dan tidak lagi mengganggunya saat dia melihat ke arah genangan lumpur. Tepat pada saat ini, makhluk seperti naga melompat keluar dari lumpur dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu tetap tenang saat dia menamparkan tato di tubuhnya dengan tangan kanannya. Tato di tubuhnya dengan cepat bergerak dan menjadi pisau besar di tangan kanannya. Memegang pisau besar, lelaki tua itu melompat ke depan dan menebas naga itu. Naga itu menggerakkan kepalanya, menghindari pisau, dan menabrak orang tua itu. Saat naga itu menabrak lelaki tua itu, tubuh lelaki tua itu meledak menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar. Mata Wang Lin menjadi serius. Semua teknik yang dia lihat digunakan oleh orang biadab sangat berbeda dari pembudidaya. Tubuh lelaki tua itu telah menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya memasuki tubuh naga. Naga itu meraung kesakitan. Tubuhnya yang besar keluar dari genangan lumpur dan memercik di sekitar sejumlah besar lumpur. Pemuda biadab itu menghindari lumpur dan memandang naga itu dengan ekspresi serius. Segera, naga itu menjadi lemah. Tak lama kemudian, tato yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya untuk membentuk lelaki tua itu lagi. Seolah-olah naga itu melahirkan lelaki tua itu. Ketika tato terakhir kembali ke tubuhnya, dia melompat turun dari naga dan mengiris kepalanya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari kepala naga itu. Pria muda itu bersorak dan berlari ke depan. Dia menutupi dirinya dengan darah segar dan tatonya bergerak seolah-olah mereka hidup. Tak lama kemudian, pemuda itu duduk untuk bercocok tanam lalu mulai menggambar tato sesuai yang ada di tubuhnya. Segera, tato lama diganti dengan yang baru. Melihat ini, Wang Lin tiba-tiba teringat pada satu orang. Bab 347 Klan Abadi yang Tertinggal. Dia teringat kembali ketika dia mengambil Yayasan Tengli, ketika dia melihat orang aneh berkulit biru itu. Tato di tubuh pemuda itu mengeluarkan cahaya hantu dan mulai bersinar lebih terang. Setelah beberapa saat, cahaya meredup. Tato itu berpindah-pindah dan menutupi lebih banyak tubuh pemuda itu. Mata pemuda itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengatakan sesuatu kepada lelaki tua itu dalam bahasa yang aneh. Setelah mendengar bahasa aneh ini, Wang Lin yakin bahwa orang aneh dari masa lalu itu ada hubungannya dengan mereka, karena bahasanya sama dengan ini. Tetua buas itu mengangguk. Dia mengusap kepala pemuda itu dan kemudian menatap Wang Lin. Dia kemudian melihat jebakan binatang di pergelangan tangan Wang Lin. Dia meletakkan tangannya di dada, membungkuk, dan berkata, "Halo, orang luar. Saya Kamel dari klan abadi yang terabaikan, 6 dukun daun." Petik 2. Mata Wang Lin berbinar. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Halo, saya Wang Lin, kultivator formasi jiwa."
Orang tua itu memandang Wang Lin dan berkata, ini belum waktunya untuk kontrak 100 tahun. Setiap kultivator yang masuk harus mati. Namun, karena Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang kami ketika murid saya menyerap darah, saya tidak akan mempersulit Anda. Selama kamu tidak pergi ke lantai 3 dan pergi sekarang, masih ada kesempatan bagimu untuk hidup. Petik 2. Oh benarkah? Mata Wang Lin berbinar. Orang tua itu berkata, bahkan jika temanmu berhasil sampai ke lantai 3, mereka tidak akan berhasil keluar hidup-hidup. Ada 7 dukun daun dari suku saya di lantai 3. Mereka sama dengan pembudidaya transformasi jiwa. Petik 2. Wang Lin merenung dan kemudian berkata, terima kasih banyak. Dengan itu, dia menunjuk pada pemuda itu dan berkata, dia menggunakan darah dari binatang itu untuk membuat tato sekarang. Apakah itu teknik rahasia klan abadi tertinggal Anda? Petik 2. Orang tua itu mengangguk dan berkata, itu benar. My Forsaken Immortal Clan menggunakan tato untuk menyerap kekuatan dari binatang buas ini. Semakin kuat binatang itu, semakin banyak kekuatan yang kita peroleh. Petik 2. Wang Lin memandang orang tua itu, menggenggam tangannya, dan menghilang. Pemuda itu menatap ke arah menghilangnya Wang Lin. Jejak niat membunuh muncul di matanya dan kemudian dia berkata, Tuan, mengapa Anda tidak menangkapnya dan menyerahkannya kepada kepala suku? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kekuatan tato Anda masih terlalu lemah untuk melihat jiwa tato di belakangnya. Seseorang yang dapat membunuh dukun berdaun 5 tanpa terluka bukanlah seseorang yang dapat saya tangkap. Juga, jika kami mulai bertarung, kamu akan dalam bahaya. Petik 2. Niat membunuh di mata pemuda itu menjadi lebih kuat. Saya tidak takut mati. Kematian hanya kembali ke tato. Petik 2. Orang tua itu mengusap kepala pemuda itu dengan tatapan lembut di matanya dan berkata, suku kami tidak cukup kuat. Ada suku lain yang lebih kuat yang akan menghadapinya. Saya juga merasakan kekuatan jiwa yang kuat dari gelang perunggu di pergelangan tangannya, jadi yang terbaik adalah tidak mengacaukannya. Petik 2. Pemuda itu mengangguk dan berkata, suatu hari, kita akan membunuh jalan keluar kita dan mengusir orang luar ini dari planet ini. Orang tua itu melihat ke arah tempat Wang Lin menghilang. Dia menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Lin terbang melalui lantai 2. Setelah sedikit merenung, dia terbang menuju pintu masuk ke lantai 3 alih-alih pergi. Tujuannya perjalanan ini adalah buah reinkarnasi. Jika dia pergi begitu saja, dia akan merasa sangat frustrasi. Wang Lin terbang sangat cepat dan tiba di ujung utara lantai 2. Dari jauh, dia bisa melihat pintu masuk ke lantai berikutnya. Tempat ini dipenuhi tubuh dan berbau seperti darah. Ini digabungkan dengan aura menjengkelkan yang tampak seperti aura niat membunuh. Orang tua Hu duduk bersila di dekat pintu masuk. Matanya terpejam dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Su Luo di belakangnya tampak berantakan. Ada luka di sekujur baju besinya dan beberapa bahkan berdarah. Rambut wanita itu berantakan dan ada 3 garis di wajahnya. Sepertinya dia telah dicakar oleh binatang buas. Qiu Siping juga ada di antara mereka. Meskipun dia lebih baik dari keduanya, napasnya tidak stabil. Dia jelas terluka. Mereka bertiga dengan hati-hati menatap lelaki tua Hu dengan ketakutan di mata mereka. Di samping mereka adalah binatang raksasa yang tampak seperti kura-kura hitam. Itu adalah tunggangan orang tua Hu. Ada banyak luka pada binatang ini. Ia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dengan mata ganasnya dan terkadang mengeluarkan beberapa geraman yang mengancam. Kedatangan Wang Lin menarik perhatian binatang itu. Binatang buas itu mengalihkan pandangannya yang kejam ke arah Wang Lin dan menggeram dengan cara yang mengancam. Segera setelah itu, ia berdiri dan meraung ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Saat ini, Qiu Siping dan rekan-rekannya melihat Wang Lin. Mereka semua mengungkapkan ekspresi gembira, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Wang Lin bertanya, ada apa? Qiu Siping memandang Hu dan berkata, Saudara Wang, di sepanjang jalan, Pak Tua Hu membunuh 2 dukun 5 daun. Kemudian dia membunuh satu sama lain di pintu masuk. Namun, yang ini sepertinya menggunakan teknik pada Pak Tua Hu untuk membuat pikirannya menjadi tidak jelas. Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras dan berjalan ke depan. Kura-kura itu segera meraung dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan hisap yang kuat menghisap udara dari segala arah dan sebuah bola udara terbentuk di depan kura-kura. Kura-kura itu menembakkan bola udara ke arah Wang Lin. Wang Lin mendengus.
Dia menamparkan tas yang dipegangnya dan kodok petir serta binatang nyamuk segera terbang keluar. Tanpa perlu perintah, kodok petir itu menyemburkan bola petir yang bertabrakan dengan bola udara tersebut. Dengan keras, gelombang kejut menyebar. Binatang nyamuk itu meraung, mengitari gelombang kejut, dan menerjang ke arah kura-kura dengan mulutnya yang tajam. Setelah tabrakan itu, orang tua Hu membuka matanya. Matanya merah dan ada tato yang menutupi bagian putih matanya. Setelah dia melihat Wang Lin, dia melompat ke arahnya seperti binatang buas. Mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tasnya yang dipegang dan mengeluarkan bendera larangan. Gas pembatas muncul dan membentuk sangkar yang menjebak orang tua Hu. Mata orang tua Hu menjadi lebih merah. Dia mengusap tangannya untuk mencoba memecahkan sangkar. Wang Lin menunjuk ke depan dan berkata, "Jebakan." Lebih banyak gas pembatas dengan cepat keluar dan memperkuat sangkar. Setiap kali orang tua Hu merobek satu lapisan, lebih banyak lapisan ditambahkan. Wang Lin berteriak. Rekan kultivator Hu, masih belum sadar. Suaranya seperti guntur. Itu melewati gas pembatas dan masuk ke telinga orang tua Hu. Tangan lelaki tua Hu segera berhenti, tetapi pada saat ini, tato di matanya bersinar, menyebabkan mata Hu menjadi merah lagi. Namun, ada sesuatu yang misterius pada matanya kali ini. Saudara Wang, dukun yang saya bunuh maju ke tahap 6 daun tepat sebelum kematiannya dan mengutuk saya untuk mencoba menyempurnakan saya menjadi boneka. Teknik ini sangat tirani. Jika kita berada di Laut Iblis, saya hanya perlu beberapa tahun untuk menghilangkan kutukan ini. Namun, dengan aura menjengkelkan di sini, saya tidak bisa menenangkan diri. Kutukan ini hanya akan hancur pada saat krisis hidup atau mati, jadi, Saudara Wang, serang sekarang. Tubuhnya gemetar. Sepertinya dia berjuang untuk menjaga kendali. Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia menyentuh tas pegangannya. Pedang langit hitam muncul di tangannya. Setelah jiwa-jiwa yang berkeliaran memasuki pedang, bahkan orang yang pernah melihat pedang sebelumnya akan kesulitan mengenalinya. Dengan pedang surgawi di tangannya, dia menatap lelaki tua Hu yang terperangkap di dalam gas pembatas dan mengiris. Pedang surgawi bersinar hitam dan tampaknya memanjang saat mengiris. Gas pembatas dengan cepat menyingkir saat cahaya hitam lewat, meninggalkan orang tua Hu di tempat terbuka. Tato di matanya berkedip cepat. Hampir dalam sekejap mata, tato di mata lelaki tua Hu menghilang dan kemudian setetes darah keluar dari dahinya, turun ke hidungnya, dan jatuh ke tanah. Pedang surgawi berhenti 3 inci di atas kepala lelaki tua Hu. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangannya dan pedang surgawi menghilang. Tanpa sepatah kata pun, orang tua Hu mengeluarkan sebotol pil. Setelah mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, dia duduk untuk berkultivasi. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan sambil menunggu pria tua Hu berkultivasi. Ketakutan di Qiu Siping dan mata perusahaan telah mencapai batasnya, jadi tidak ada yang berani bergerak. Bahkan penyu pun ketakutan dan tidak lagi berani menggeram. Binatang nyamuk mengambil kesempatan ini untuk menyodok ke leher kura-kura untuk menyedot darah dengan kejam. Baru setelah itu dia cukup puas untuk kembali ke sisi kodok guntur. Setengah jam kemudian, orang tua Hu membuka matanya. Matanya jernih sekarang. Dia bangkit, menggenggam tangannya, dan berkata, "Terima kasih, Saudara Wang." Meskipun dia tampak tenang, dia sekarang lebih takut pada Wang Lin di dalam hatinya. Jika pedang Wang Lin turun 3 inci lagi, dia akan mati di tempat. Meskipun ini karena dia tidak melawan atau menggunakan harta sihir apapun, perasaan hidup dan mati itu terukir di dalam hatinya. Orang tua Hu berpikir, sepertinya ketenaran tidak berbohong. Tak heran jika nama Cheng Niu bisa menjadi begitu tenar. Dia memang sangat kuat. Petik 2. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Suatu hari kemudian, wanita bercadar putih dan pria tua berjubah hitam masih belum juga datang. Setelah berbicara dengan Wang Lin, mereka memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Meskipun lelaki tua Hu tidak tahu lokasi pasti dari pohon reinkarnasi, dia secara kasar tahu di mana itu, jadi mereka memutuskan bahwa mereka mungkin juga mencari dan menunggu pada saat yang sama. Wang Lin mengangguk setuju. Semua orang memasuki lantai 3. Lantai 3 adalah dunia merah. Kotoran itu memiliki sifat misterius yang membuatnya mengeluarkan cahaya merah. Jadi, ketika seseorang melihat ke lantai 3, semuanya berwarna merah. Orang tua Hu berkata, dengan nada serius, makam abadi sangat berbahaya sekarang.
Jika lantai 2 memiliki 5 dukun daun, lantai 3 mungkin memiliki 6 dukun daun. Kita harus melakukan perjalanan dengan cepat dan segera pergi setelah kita menemukan pohon reinkarnasi. Kemudian dia melihat ke arah Wang Lin dan melanjutkan, sesama kultivator Wang, sejujurnya, Su Luo dan Yun Meng adalah kunci untuk membuat buah reinkarnasi muncul. Masing-masing memiliki sisa hidup lebih dari 100 tahun. Dengan menyerah 60 tahun, mereka dapat membuat buah reinkarnasi tumbuh. Inilah mengapa saya membawa mereka ke sini. Nanti, kita masing-masing akan mengambil salah satunya dan segera menemukan pohon reinkarnasi. Petik 2. Qiu Siping diam-diam mengeluh tapi tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu bahwa dia bukan apa-apa di mata orang tua Hu. Nanti, dia hanya harus melakukan yang terbaik untuk mengimbanginya, karena jika dia tertinggal, dia pasti akan mati. Bab 348 Pohon Reinkarnasi. Setelah lelaki tua Hu selesai berbicara, dia meraih Su Luo dan berteleportasi ke barat. Qiu Siping mengatupkan giginya dan dengan cepat diikuti dengan teleportasi juga. Satu-satunya yang tersisa adalah Yun Meng yang cantik. Dia berjalan ke arah Wang Lin dan berbisik, "Terima kasih banyak, senior." Wang Lin tetap tenang. Dia meraihnya dan merasakan pinggangnya yang ramping. Dia masih tetap tenang dan berkata, "Tutup matamu." Wanita itu dengan cepat menutup matanya, tapi wajahnya agak merah. Dia belum pernah sedekat ini dengan pria sebelumnya. Aroma Wang Lin memasuki hidungnya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih merah. Setelah meraihnya, Wang Lin mengambil satu langkah dan menghilang. Wanita itu merasakan angin bertiup di telinganya seperti pisau bersama dengan gelombang energi spiritual, tetapi angin itu segera menghilang. Bulu mata wanita itu bergetar saat dia membuka matanya. Dia melihat cahaya biru lembut menutupi tubuhnya, melindunginya dari angin kencang. Dia diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Meskipun dia tidak tampan, ada aura misterius di sekelilingnya. Ini adalah perubahan misterius yang terjadi pada semua pembudidaya formasi jiwa. Perubahan ini bergantung pada domain yang mereka peroleh. Saat terbang, Wang Lin memperhatikan tatapan wanita itu, tetapi dia tidak melihat ke bawah. Matanya terfokus pada Qiu Siping. Jarak antara dia dan lelaki tua Hu terus melebar. Dengan kultivasi Qiu Siping, tidak ada cara baginya untuk mengikuti kultivator formasi jiwa. Ada jejak kecemasan di mata Qiu Siping. Ketika dia melihat Wang Lin menyusul, dia dengan cepat berkata, "Saudara Wang, bantu saya, bantu saya. Saya bersedia memberi Anda harta sebagai gantinya." Petik 2. Wang Lin awalnya tidak ingin mengganggunya. Bagaimanapun, mereka tidak begitu akrab satu sama lain. Namun, ketika dia mendengar harta karun, dia mengingat kembali ketika dia mengikuti Qiu Siping ke gua bawah tanah itu. Gua itu dipenuhi dengan teks kuno, hal-hal yang tidak dimiliki orang normal. Dia menamparkan tas pegangannya dan nyamuk buas itu terbang keluar. Setelah Wang Lin memberi perintah, binatang nyamuk itu meletakkan Qiu Siping di punggungnya. Namun, ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Jelas tidak berpikir Qiu Siping layak duduk di punggungnya. Qiu Siping menghela nafas lega. Meskipun nyamuk buas lebih lambat dari pembudidaya formasi jiwa, ia hampir tidak bisa mengikuti. Dia segera mengeluarkan sepasang lonceng dari tas pegangannya dan berkata, "Saudara Wang, saya memperoleh ini secara tidak sengaja. Itu ada di dalam binatang. Seharusnya itu adalah harta karun dari zaman kuno, tetapi tingkat kultivasi saya terlalu rendah untuk memahaminya sepenuhnya. Namun, saya bersumpah bahwa harta ini tidak biasa. Saya berharap Saudara Wang mengizinkan saya untuk berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi nanti." Petik 2. Dengan itu, dia melemparkan lonceng ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkap lonceng dan menemukan bahwa ada batasan pada lonceng tersebut. Sampai dia melanggar batasan, dia tidak akan bisa melihat lebih baik. Dia tidak punya waktu untuk ini, jadi dia menyimpannya. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya hitam datang dari kejauhan. Mereka berubah menjadi dua wajah raksasa. Satu pergi ke arah lelaki tua Hu sementara yang lainnya menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang surgawi dengan cepat muncul di genggamannya. Dia mengayun di udara dan sinar energi pedang dengan cepat menebas wajahnya. Ayunan itu bahkan tidak membuat Wang Lin berhenti. Sebaliknya, dia mulai bergerak lebih cepat. Sejumlah besar gas hitam berkumpul di depan wajah untuk membentuk tato besar untuk memblokir energi pedang.
Tato itu bertabrakan dengan energi pedang dengan keras. Tato itu hancur dan energi pedang menghilang. Seseorang keluar dari asap yang dihasilkan. Rambutnya putih, matanya suram, dan di mata kanannya ada luka baru yang mengeluarkan darah. Dia menyentuh lukanya, menjilat jarinya, dan kemudian mengejar Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia hanya terluka dan tidak mati. Itu berarti dia harus menjadi biadab 6 daun, yang sekuat kultivator formasi jiwa tahap akhir. Petik 2. Orang tua Hu, yang berada di depannya, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia harus berhenti dan mulai bertukar jurus dengan wanita tua yang keluar dari wajahnya. Dia harus melindungi Su Luo saat melawannya, tetapi dia hanya berada di tahap pertengahan formasi jiwa, jadi dia terus-menerus didorong ke belakang dan bertemu dengan banyak bahaya. Binatang penyu. Setelah lelaki tua Hu berteriak, kura-kura raksasa itu tiba-tiba muncul dan mulai melawan wanita tua itu bersama dengan lelaki tua Hu. Saat wanita tua itu melihat binatang kura-kura itu, matanya bersinar. Dia menyerah untuk melawan orang tua Hu dan menyerang binatang kura-kura itu sebagai gantinya. Orang tua berambut putih yang mengejar Wang Lin juga melihat ke arah binatang kura-kura dengan keserakahan di matanya. Dia memandang wanita tua itu sebelum membuang Wang Lin dan menyerbu ke arah binatang kura-kura itu. Di matanya, dibandingkan dengan mengejar orang luar, lebih baik mengejar darah binatang itu untuk membuat tatonya lebih kuat. Adapun binatang nyamuk, itu diabaikan oleh keduanya. Bagi mereka, nyamuk buas tidak ada nilainya. Wang Lin dengan cepat melewati orang tua Hu dan berteriak, "Rekan kultivator Hu, jangan ragu. Tidak hanya ada 2 orang biadab di sini. Jika kita bertarung lebih lama lagi, lebih banyak lagi yang akan datang. Ayo pergi." Orang tua Hu menatap binatang penyu yang diserang oleh 2 orang biadab itu. Matanya dipenuhi keengganan. Namun, keengganan itu ditekan olehnya saat dia terbang dengan cepat. Dia tidak punya pilihan ketika dia melihat 3 sinar cahaya hitam dengan cepat terbang menuju lokasi mereka. Orang tua Hu berkata, "Barat, pohon reinkarnasi ada di barat." Lantai 3 jauh lebih kecil dari 2 lantai pertama. Setelah mereka sampai di ujung barat, mereka menyebarkan indera ketuhanan mereka. Mata orang tua Hu tiba-tiba menjadi fokus. Itu di sana. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan melihat pohon tua yang sudah layu yang dibicarakan Hu. Pohon ini tidak terlalu besar. Itu hanya setebal lengan seseorang. Pohon itu dengan sendirinya dan tidak ada daun di atasnya. Itu tidak terlihat berbeda dari pohon lain. Namun, itu adalah satu-satunya pohon di lantai 3. Orang tua Hu berdiri di bawah pohon dan berkata, dengan suara berat, "Saya pernah ke sini sebelumnya dan belum pernah melihat pohon di lantai 3. Jika bukan karena Giok Zixin, saya benar-benar tidak akan percaya bahwa ada pohon reinkarnasi di sini." Petik 2. Qiyu Siping akhirnya tiba juga. Ketika mereka sudah dekat, nyamuk buas itu melemparkannya ke tanah dan kembali ke sisi Wang Lin. Qiyu Siping tidak keberatan. Dia berteleportasi di sebelah pohon. Dia sangat bersemangat dan akan duduk untuk berkultivasi di bawah pohon ketika Hu tua menatapnya dan mengerutkan kening. Hati Qiyu Siping bergetar dan kemudian dia dengan cepat menatap Wang Lin. Wang Lin perlahan berkata, "Biarkan dia berkultivasi. Berkultivasi adalah tindakan yang menantang surga, dan karena dia memiliki takdir untuk tiba di sini, kita tidak boleh ikut campur." Petik 2. Orang tua Hu tidak berbicara tetapi melihat ke arah Su Luo dan Yun Meng. Keduanya dengan cepat pergi ke bawah pohon dan duduk di kedua sisinya. Qiyu Siping memandang Wang Lin dengan rasa syukur di matanya sebelum segera fokus pada kultivasi. Dia tahu bahwa waktunya singkat. Apakah dia bisa atau tidak mencapai tahap formasi jiwa di masa depan semua tergantung pada hasil hari ini. Orang tua Hu berkata, "Saudara Wang, Su Luo dan Yun Meng akan membutuhkan 3 jam untuk membuat pohon reinkarnasi menjadi buah telanjang. Kami harus menjaga mereka selama itu." Petik 2. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, "Saya ingin tahu berapa banyak buah reinkarnasi yang akan muncul." Orang tua Hu memandang Wang Lin. Dia merenung sebentar dan berkata, "Setidaknya harus ada 2. Jika 2, kita masing-masing akan dapat 1, tetapi jika ada 3, maka saya harus mengambil yang ekstra." Bagaimanapun, itu adalah orang-orang Treasure Refining Pavilion yang menyerahkan hidup mereka. Saya harap saudara Wang mengerti. Petik 2. Wang Lin menunjuk ke pohon reinkarnasi dan berkata, "Tidak apa-apa, tapi cabang pohon reinkarnasi adalah milikku." Orang tua Hu tertawa.
Haha, tidak masalah. Dia diam-diam mencibir. Pohon reinkarnasi ini sudah layu. Tidak akan ada gunanya setelah dipaksa berbuah, jadi tidak ada masalah dalam memberikannya kepada Wang Lin. Wang Lin mengangguk. Dia maju selangkah dan meraih sebatang cabang. Ekspresi orang tua Hu berubah saat dia berteriak, "Rekan kultivator Wang, apa yang kamu lakukan?" Wang Lin memandang orang tua Hu dan berkata, "Karena cabang ini milik saya, mengapa penting jika saya mengambilnya sekarang?" Orang tua Hu terkejut. Dia akan berbicara ketika Wang Lin memutuskan bagian yang besar. Dia menyingkirkan cabang di dalam tasnya yang dipegangnya dan duduk untuk mengolahnya. Orang tua Hu merenung sedikit. Berpikir tentang ketenaran Wang Lin dan pedang itu, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia duduk dan tersenyum, "Saudara Wang, mohon jangan salah paham. Jika Anda hanya mengambil bagian dari itu, tidak apa-apa, tetapi mungkin menghasilkan buah reinkarnasi yang lebih sedikit." Petik 2. Wang Lin memandang orang tua Hu tetapi tidak berbicara. Tangannya bergerak, menyebabkan batasan muncul. Pembatasan mendarat di dekatnya. Tangan Wang Lin secara bertahap bergerak lebih cepat, menciptakan lebih banyak batasan. Mata orang tua Hu berbinar. Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan 16 bendera kecil dan menyebarkannya. Setelah mereka mendarat, bendera memancarkan cahaya ungu seolah-olah mereka memanggil satu sama lain. Pembatasan terus keluar dari tangan Wang Lin. Setelah 99 larangan diberlakukan, dia mencabut bendera larangan, yang berubah menjadi awan kabut hitam. Kabut dengan cepat menyelimuti daerah itu. Gaib. Mata orang tua Hu berbinar saat dia menamparkan tas pegangannya. 5 arit hitam muncul di depannya. Ada bau darah yang kuat keluar dari sabit. Ketika sabit muncul, jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terperangkap di dalamnya mencoba melarikan diri. Orang tua Hu melambaikan tangannya dan 5 sabit hitam tenggelam ke dalam kabut hitam. Waktu perlahan berlalu. Lantai 3 benar-benar sunyi. Ada aura putih susu mengalir dari kepala Su Luo dan Yun Meng ke pohon reinkarnasi. Wajah mereka berubah antara putih dan merah. Mereka sepertinya kesakitan. Seiring waktu berlalu, aura putih susu menjadi lebih tebal di atas kepala mereka. Tetapi pohon reinkarnasi tidak berubah sama sekali. Aura putih yang masuk ke pohon reinkarnasi sepertinya tidak melakukan apapun. Bahkan ketika mengecek dengan indera ketuhanan seseorang, seseorang tidak akan menemukan kemana perginya aura putih itu. Penampilan Su Luo tidak lagi awet muda. Dia perlahan menua. Kerutan muncul di dahinya dan rambut hitamnya berubah menjadi abu-abu. Yung Meng juga sama. Wajah imut dan mudanya berangsur-angsur berubah menjadi wajah wanita dewasa. Namun, kecantikannya tidak berkurang. Dia mendapatkan pesona wanita dewasa. Bab 349 setengah jam. Waktu perlahan berlalu. Su Luo dan Yun Meng menjadi lebih tua. Kulit mereka kehilangan kilau mereka dan sepertinya nyawa mereka menghilang bersama dengan aura putih. 3 titik kuning akhirnya muncul di puncak pohon reinkarnasi. 3 titik kuning menjadi lebih cerah dan lebih cerah seperti mereka mengandung pasokan kekuatan misterius yang tak ada habisnya. Mata orang tua Hu berbinar dan dia berkata, 3 buah reinkarnasi. Tepat pada saat ini, cahaya kuning yang menyilaukan muncul dari pohon reinkarnasi. Pilar cahaya kuning melesat ke langit. Cahaya kuning menerobos awan di lantai 3 dan menciptakan cincin kuning yang menyebar. Semakin lama pilar cahaya diangkat, semakin lebar cincin itu meluas. Cincin lampu kuning lebarnya sekitar 1000 kaki, jadi semua orang di lantai 3 akan menyadarinya. Lebih banyak cincin cahaya kuning muncul. Garis memanjang dari cincin, menghubungkannya satu sama lain sampai mencapai pilar. Hal ini membuat pilar tersebut terlihat seperti batang pohon raksasa. Kemudian, lebih banyak garis memanjang dari cincin, membentuk cabang dan daun sampai ada pohon besar yang menembus ke langit. Sebuah pohon reinkarnasi raksasa yang terlihat seperti menahan langit di lantai 3 tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ini bukanlah pohon sungguhan, melainkan ilusi. Namun, kemunculan ilusi ini menyebabkan setiap orang biadab di daerah tersebut menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke pohon sebelum bergegas ke arahnya. Wang Lin mengangkat kepalanya. Hatinya hancur. Pohon ini pasti akan menarik perhatian semua orang liar di sini. Pertempuran besar akan datang. Haruskah dia pergi sekarang dan tidak menunggu buah reinkarnasi atau menunggu buah reinkarnasi dan bertarung? Wang Lin merenung sebentar dan kemudian matanya berbinar.
Tepat pada saat ini, 8 sinar cahaya hitam tiba di cakrawala dan berubah menjadi 8 orang tua. Mereka dengan cepat mengaktifkan kekuatan tato mereka dan menyerang orang-orang di bawah pohon. Pembatasan terluar yang ditetapkan oleh Wang Lin diaktifkan, membentuk perisai berbentuk cangkang penyu yang menutupi 300 kaki pohon. Kekuatan 8 orang tua itu menabrak perisai, menyebabkan ledakan besar. Bang! Bang! Di bawah serangan terus-menerus, pembatasan dihancurkan lapis demi lapis. Orang tua Hu membentuk segel dan menembakkan beberapa sinar energi spiritual. Energi memasuki 16 bendera dan kemudian 16 benda seperti hantu terbang keluar darinya. 16 hantu ini berkumpul untuk membentuk badai hitam. Kekuatan melonjak melalui badai dan menghantam 8 orang yang menyerang formasi, menjatuhkan mereka beberapa meter. Orang tua Hu menarik napas dalam. Dia menutup matanya dan dengan cepat mengaktifkan teknik di tangannya. Mata Wang Lin berbinar dan kemudian dia menunjuk ke 8 dari mereka. Pembatasan yang tersisa membentuk tangan raksasa yang menjangkau ke arah mereka. Salah satu dari 8 orang itu langsung ditangkap. Mata Wang Lin berbinar dan dia berbisik, ledakan. Dengan keras, tangan itu hancur bersama dengan orang di dalamnya menjadi hujan darah dan daging. Wang Lin menunjuk dengan jarinya lagi dan tangan yang hancur itu kembali. Orang biadab ini belum mencapai tahap 5 daun. Mereka hanya memiliki 4 daun, jadi mereka seperti pembudidaya jiwa yang baru lahir. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya hitam datang dari kejauhan. Ada wajah raksasa di dalam cahaya hitam dan ditutupi dengan tato. Saudara Wang, lindungi mereka untukku sementara aku pergi keluar dan melawan mereka. Orang tua Hu berjalan keluar dari lapisan batasan dan mulai bertarung dengan orang biadab. Setengah jam kemudian, lelaki tua Hu kembali dengan wajah muram dan 2 luka di sekujur tubuhnya. Dia berantakan. Setelah dia kembali, dia duduk dan berkata, saya membunuh mereka tetapi 2 lagi datang. Saya tidak bisa mengalahkan mereka. Petik 2. Wang Lin berdiri dan berjalan keluar. Saat dia keluar dari batasan, dia melihat 2 pria tua memegang rantai yang terbuat dari tato mereka. Mereka menyerang badai hitam yang diciptakan oleh 16 bendera. Setiap kali rantai itu menghantam badai, ada serangkaian suara berderak. Saat Wang Lin muncul, salah satu mata lelaki tua itu berbinar. Rantai tato yang dia pegang bergetar dan mendekati Wang Lin seperti ular panjang. Ledakan sonik datang bersamaan dengan rantai tato. Wang Lin juga bisa merasakan jiwa naga yang mengaum di dalam rantai. Wang Lin tetap tenang dan mengulurkan tangan. Kabut hitam di sekitarnya berkumpul untuk membentuk tombak. Wang Lin meraih tombak itu dan menusuknya ke rantai tato. Bang! Tombak itu runtuh dan retakan muncul di rantai sebelum hancur menjadi tato individu. Mata orang tua buas itu menjadi serius. Dia meraung dan mengeluarkan kulit binatang merah. Kulit binatang itu terbakar dan berubah menjadi panci besi besar. Saat panci besi muncul, tato yang hancur dengan cepat berkumpul di panci besi. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan tombak lain muncul di tangannya, lalu dia menyerang seperti kilat. Ada ketakutan di mata lelaki tua itu saat dia berdiri di atas panci besi. Dia melafalkan mantra yang rumit dan kemudian panci besi itu tiba-tiba menjadi sebesar gunung kecil. Orang tua itu terbang dengan panci besi dan menghindari tombak Wang Lin. Kemudian panci besi itu jatuh dari langit. Sebelum Wang Lin bisa menjauh, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya. Tubuhnya ditekan oleh kekuatan tak terlihat, menyebabkan dia melambat. Pada saat yang sama, orang biadab lainnya berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum kejam. Dia melambaikan lengannya dan tato itu terbang dari tangannya, ditumpuk, dan terbang menuju Wang Lin. Mata Wang Lin masih tenang. Dia membuka tangannya dan berkata, dinding pembatas, muncul. Tombak yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari gas pembatas ditembakkan dari kabut menuju tato yang telah dibuang oleh orang biadab itu. Pada saat yang sama, Wang Lin menyentuh tas pegangannya untuk mengeluarkan pedang surgawi. Dengan kedua tangannya, dia mengayunkan pedang ke langit. Sinar energi pedang ditembakkan dan bertabrakan dengan panci besi. Panci besi bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Orang tua yang berdiri di atasnya mengeluarkan darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia mengeluarkan raungan ganas tepat setelahnya. Kemudian 5 daun muncul di kepalanya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Daun itu jatuh ke kakinya dan masuk ke dalam panci besi, menutup retakan.
Panci besi kembali bersinar dan hancur lagi. Dia hanya berjarak 200 kaki dari Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan pedang surgawi ke udara. Pedang surgawi menembus panci besi seperti memotong kertas. Orang tua itu terkejut karena dia terbelah menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana. Pembatasan terhadap Wang Lin menghilang. Dia membuka mulutnya dan sebuah cap terbang keluar darinya, menghantam orang buas lainnya saat dia bertarung melawan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi biadab itu berubah dan tiba-tiba kulit binatang muncul di tangannya. Kulit binatang itu membentuk tangan raksasa yang menabrak cap. Wang Lin mendengus. Dia bergerak maju, menyentuh tas pegangannya, dan bel muncul di tangannya. Dia melemparkan lonceng emas ke arah orang buas itu. Orang biadab itu sudah menjadi gila saat dia berurusan dengan tombak dan perangko. Tepat saat dia akan mengambil kulit binatang buas lainnya, dia ditelan oleh bel. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan bel kembali padanya. Dia kemudian dengan cepat menutup bel. Saat dia menyimpannya, dia masih bisa mendengar dering dari bel. Wang Lin mengambil pedang surgawi dan cap hitam sebelum kembali ke batasan. Setelah dia kembali ke dalam, lingkungan menjadi sunyi, hanya menyisakan sisa-sisa pertempuran yang berdarah. Di dalam batasan tersebut, lelaki tua Hu duduk di bawah pohon reinkarnasi dengan ketakutan di matanya terhadap Wang Lin. Setelah menyaksikan pertempuran itu, ketakutannya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Berapa lama lagi? Wang Lin memandang pohon reinkarnasi. Ketiga titik itu sekarang seukuran kepalan tangan. Orang tua Hu dengan percaya diri berkata, sebentar lagi, setengah jam lagi dan buahnya akan siap. Wang Lin berkata, itu terlalu lama. Itu hanya 5 dukun daun, bukan 6 dukun daun, yang setara dengan pembudidaya formasi jiwa. Aku bisa menahan salah satu dari mereka, tapi jika 2 datang, aku tidak akan bisa berbuat banyak. Ada juga 7 dukun daun di sini. Mereka sama dengan pembudidaya transformasi jiwa. Petik 2. Ekspresi orang tua Hu menjadi suram. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya berubah drastis. Wang Lin menghela nafas dan melihat ke atas. Di kejauhan, 20 sinar cahaya hitam sedang menuju ke arah mereka. 6 dari lampu hitam itu mengandung wajah raksasa. 2 orang di depan sangat besar. Cahaya hitam yang mereka pancarkan seperti api iblis yang mengamuk. Tato 6 daun akan terus muncul dan menghilang di dahi mereka. Setelah mereka sampai pada batasan tersebut, mereka semua mengambil bentuk manusia. 26 dukun daun di depan adalah 2 yang sama yang mengejar Wang Lin dan lelaki tua Hu tetapi terpikat oleh binatang penyu itu. Ada beberapa tato lagi di wanita tua itu serta jejak merah di tubuhnya. Proses penyerapan jelas baru saja selesai. Dia tersenyum saat tangannya yang layu mengulurkan tangan ke depan. Badai gelap yang sudah melemah hancur. 16 hantu menghilang dan 16 bendera hancur. Bab 350 Kekuatan Dewa yang Membunuh Cario. Setelah badai hitam mereda, ada tirai kabut hitam. Wanita tua itu bergerak maju dan baru saja akan memasuki kabut hitam ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia memutar tubuhnya ke belakang pada sudut yang mustahil. Sebuah tongkat melintas di dekatnya dan menghilang kembali ke kabut hitam. Sebuah luka muncul di tubuh layu wanita tua itu. Dia meraung, lalu tato tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya dan mulai berputar. Setelah melantunkan beberapa kutukan, tato di sekitarnya berubah menjadi bola api, yang melesat ke kabut hitam. Sejumlah besar tombak terbang keluar dari kabut hitam dan bertabrakan dengan bola api, menciptakan ledakan yang mengguncang surga. Pada saat yang sama, 5 sabit terbang ke arah wanita tua itu. Sinar cahaya ungu tiba-tiba tiba di sebelah wanita tua itu. Ketika cahaya ungu memudar, itu menunjukkan seorang pria parubaya. Tubuh orang ini sangat besar. Dia menangkap salah satu sabit di tangannya dan meremasnya. Sabitnya hancur. Kemudian dia mengambil sabit lagi dan menghancurkannya. 3 arit yang tersisa dengan cepat terbang kembali ke kabut hitam dan menghilang. Pria besar itu sebagian besar dipenuhi tato. Namun, tatonya sedikit berbeda dari yang lain. Alih-alih melayang di atas kulit, tatonya diukir di kulitnya. Setelah orang ini muncul, wanita tua itu mendengus tetapi tidak mengatakan apapun. Pria kekar ini memandangi kabut. Dia mengepalkan tangan kanannya dan tiba-tiba melepaskan pukulan. Tato di tubuhnya bergerak secara misterius dan otot-otot di tubuhnya mengembun di lengan kanannya.
Kabut hitam disingkirkan dan 3 arit tersisa yang bersembunyi di dalamnya hancur. Wajah orang tua Hu cemberut saat dia melihat ke arah Su Luo dan Yun Meng di bawah pohon reinkarnasi. Ketika pandangannya tertuju pada Su Luo, lelaki tua Hu mengatupkan giginya dan mengirimkan sinar energi spiritual yang memasuki tubuh Su Luo. Su Luo menjerit menyakitkan, batuk seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Namun, tepat sebelum dia jatuh, sejumlah besar aura putih susu keluar dari tubuhnya dan diserap oleh pohon reinkarnasi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap pria tua Hu. Orang tua Hu ini sangat kejam. Dia tidak keberatan mengorbankan murid sektenya sendiri untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan buah reinkarnasi. Namun, ini adalah masalah internal sekte orang tua Hu. Dia tidak punya hak untuk ikut campur dan dia juga tidak mau. Setelah tubuh Su Luo menyentuh tanah, 3 titik kuning di pohon reinkarnasi bersinar terang dan perlahan terbentuk. Orang tua Hu tahu bahwa itu tidak cukup dan menghela nafas. Dia menunjuk ke arah Yun Meng, menyebabkan dia batuk darah. Dia menatap lelaki tua Hu dengan kesedihan di matanya sebelum perlahan menutupnya. Aura putih susu dalam jumlah besar tiba-tiba keluar dari kepalanya dan memasuki pohon reinkarnasi. Dalam sekejap, 3 buah reinkarnasi terbentuk. Wang Lin dan lelaki tua Hu bergegas menuju pohon reinkarnasi pada waktu yang bersamaan. Seberapa dekat mereka, mereka berdua tiba di bawah pohon pada waktu yang bersamaan. Wang Lin dengan cepat mengambil 1 buah. Adapun lelaki tua Hu, dia mengambil buah dengan masing-masing tangan dan dengan cepat mundur. Pandangannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan kehati-hatian. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin memukul pohon reinkarnasi dengan tangannya. Pohon itu putus di pangkalnya, lalu Wang Lin meraihnya dan menahannya di bahunya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan bendera larangan kembali padanya. Dia dengan cepat melarikan diri sesudahnya. Orang tua Hu juga sama, tetapi arah yang mereka berdua pilih berlawanan. Adapun Qiu Siping, dia telah membuka matanya. Dia mengatupkan giginya dan mengikuti Wang Lin. Semua ini terjadi pada saat kabut hitam menghilang. Pada saat yang hampir tepat, ketiga orang itu keluar. Para biadab dengan cepat pergi untuk menghentikan mereka. Pria kekar itu menatap ke arah Wang Lin. Dia dengan cepat bergerak dan memblokir jalan Wang Lin. Sedangkan untuk wanita tua itu, tatapannya tertuju pada pria tua Hu saat dia dengan cepat mengejarnya. 6 dukun daun lainnya menatap Qiu Siping. Qiu Siping merasa seperti dikunci oleh binatang buas. Segera, kekuatan misterius menutupi tubuhnya, membuatnya jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia melihat 6 dukun daun menyeringai padanya dan kemudian penglihatannya menjadi hitam saat dia kehilangan kesadaran. Di dahinya, tato misterius dan terus tumbuh muncul. Menghadapi pria kekar yang menghalangi dia, ekspresi Wang Lin suram. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkannya. Pria kekar itu tertawa dan bertemu pedang dengan tangannya. Bang! Tangan pria kekar itu terbelah hingga tulangnya terlihat. Bahkan ada tato di tulangnya. Dia dikirim terbang, tetapi matanya dipenuhi dengan keinginan untuk bertempur, jadi dia dengan cepat pulih dan menyerang Wang Lin lagi. Wang Lin bisa merasakan gelombang kejut yang datang dari pedang surgawi. Dia meminjam kekuatan itu untuk mundur dan hendak melarikan diri. Dia segera menebak bahwa orang ini bukanlah seorang dukun tetapi seorang pejuang yang belum pernah muncul sebelumnya. Seorang dukun tidak akan bisa menerima pukulan dari pedang surgawi hanya dengan tinjunya. Saat Wang Lin mundur, dia melihat tato di dahi Qiu Siping. Ekspresinya tenggelam. Dia mengulurkan tangan dan meraih tas pegangan Qiu Siping. Kemudian dia melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Pria kekar itu meraung dan mengejar Wang Lin. Pada saat ini, beberapa dukun yang tersisa datang untuk menghentikan Wang Lin. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Skram!" Dia mengayunkan pedang surgawi secara horizontal dan memotong 2 orang liar menjadi 2. Orang biadab lainnya berhenti ketika mereka melihat ini, dan Wang Lin menggunakan jeda ini untuk menerobos mereka. Ekspresi pria kekar itu suram saat dia dengan cepat mengejar Wang Lin. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang di cakrawala. Adapun 6 dukun daun yang baru saja selesai menyempurnakan Qiu Siping, dia menarik pandangannya dari tempat Wang Lin pergi dan berbalik ke arah lelaki tua Hu, yang saat ini sedang melawan wanita tua itu. Dia menjilat bibirnya saat dia menatap tas pegangan orang tua Hu. Tas itu memancarkan cahaya kuning. Cahaya ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa disembunyikan oleh tas pegangan.
Wang Lin membawa pohon reinkarnasi di bahunya. Pohon ini sangat aneh. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Buah reinkarnasi ada di dalam tas pegangannya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan cahaya kuning yang mencolok itu. Pria kekar di belakangnya dengan cepat mengejar Wang Lin. Dia melihat punggung Wang Lin dan keinginan untuk berperang memenuhi matanya. Dia berkata kepada Wang Lin, dalam bahasa yang bisa dimengerti Wang Lin, orang luar, kamu tidak akan bisa pergi. Bagaimana kalau kamu bertarung denganku? Petik 2. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyentuh gelang di pergelangan tangannya. Dia mengayunkan pedang surgawi ke pria kekar itu dan berkata, baik, aku akan bertempur denganmu. Pria kekar itu tertawa. Dia tidak mengelak melainkan meletakkan kedua tangannya di depan dadanya. Dia memblokir pedang dengan lengannya, menyebabkan ledakan keras pada benturan. Dagingnya dibelah, tapi tulang di lengannya tidak rusak. Keinginan untuk bertempur di matanya meningkat dan dia berteriak, Cimu, 6 prajurit daun. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berkata, Wang Lin, kultivator formasi jiwa. Cimu melangkah maju, melepaskan pukulan, dan ledakan sonik melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin mengayunkan pedang langit dan ledakan terjadi 30 kaki di depannya. Wang Lin segera merasakan tangannya mati rasa. Jika tubuh asliku ada di sini, aku pasti bisa bertarung dengan orang ini. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang itu terbang keluar. Dengan keras, God-Slaying War Chariot muncul di hadapan Wang Lin. Binatang buas yang dirantai ke kereta dengan dingin menatap Cimu dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Cimu terkejut dan ekspresinya memucat. God-Slaying War Chariot, biarkan aku melihat apakah kamu layak atas namamu. Mata Wang Lin menjadi dingin. Jika dia tidak membunuh orang ini sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Binatang di kereta perang tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin. Setelah memelototi Wang Lin, binatang itu mengeluarkan raungan lagi. Paku pada kereta perang memancarkan cahaya hitam yang perlahan berkumpul pada roh binatang itu. Cimu merasakan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak menunggu kereta perang untuk sepenuhnya aktif. Dia segera menyerbu dan mengayunkan tinjunya. Wang Lin mencibir. Dia bergerak dan mengayunkan pedang surgawi. Ledakan lain terjadi 30 kaki jauhnya, menjatuhkan tangan Cimu. Dia memaksa dirinya untuk berhenti sebelum menyerbu ke kereta lagi. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi itu lagi. Kali ini, dia tidak berhenti setelah satu ayunan dan terus mengayun. Dia mengayunkan pedang surgawi 10 kali. Bang! 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 Tubuh Cimu terlempar ke belakang dan dadanya memiliki luka yang cukup dalam untuk memperlihatkan tulang di bawahnya. Beberapa retakan bahkan mulai muncul di tulang dekat dadanya, tetapi dengan cepat sembuh saat tato itu muncul. Teriakan Suliguo keluar dari dalam pedang surgawi. Suliguo dan jiwa pengembara tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pedang surgawi. Jika digunakan terlalu banyak, mereka akan menghilang. Setelah Wang Lin mendengar teriakan Suliguo, dia berhenti menggunakan pedang surgawi. Pada saat ini, roh binatang telah selesai menyerap cahaya hitam dari paku. Akibatnya, tubuhnya menjadi lebih gemuk. Rantai yang menekan binatang itu tiba-tiba menghilang dan kekuatan penghancur surga keluar dari kereta dan memasuki roh binatang itu. Roh binatang itu mengaum dan meninggalkan kereta perang. Itu bergerak sangat cepat sehingga bahkan Wang Lin tidak dapat melihatnya dengan jelas. Itu tiba sebelum Cimu. Cimu ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi perbedaan kecepatannya terlalu besar. Tubuh roh binatang ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur saat dibebankan melalui Cimu. Wang Lin melihat bahwa setelah binatang itu menyerang melalui Cimu, ada jiwa di dalam mulutnya yang besar. Jiwa itu tampak seperti Cimu. Retakan muncul di dahi Cimu dan perlahan meluas ke seluruh tubuhnya. Kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi debu dan menghilang.